akan belajar pada narasumber yang kedua, Pak Woyo. Dengan waktu dan tempat dipersilahkan, Pak Is. Ya, terima kasih Mbak Zara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bu Rega, Pak Soleh beserta seluruh pimpinan yayasan yang kami hormati, teman-teman kepala sekolah dan pendidik di Aulia Kids Center, teman-teman pendidik yang berbahagia, Mbak Zahra moderator kita, dan tentu ayah bunda yang berbahagia. Rasa syukur tak terbilang pagi hari ini berkesempatan silaturahmi jarak jauh. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bawa manfaat dan berkah untuk kita semua. Salam takzim kami untuk ayah bunda yang hadir, baik keluarga besar Aulia maupun calon keluarga besar Aulia. Nah, dan juga undangan yang berkesempatan hadir pada hari ini. Salam teriring salawat senantiasa tercurah pada junjungan kita Habibina Muhammad Rasulullah SAW. Teman-teman, izinkan saya memberikan keyakinan pada ayah dan bunda untuk beberapa hal. Satu, anak-anak kita hebat. Yang kedua, dalam situasi PJJ, inilah kesempatan kita untuk lebih dekat dengan anak-anak, membangun koneksi yang luar biasa, dan insya Allah dengan kerjasama antara Bapak Ibu guru di Aulia Kids Center beserta ayah bunda pasti akan terjadi sinergi yang luar biasa. Dan yang ketiga Bapak dan Ibu, izinkan saya ingin meyakinkan juga bahwa Aulia Kids Center ini salah satu model pembelajaran, model pendidikan yang insya Allah visinya sangat jauh ke depan. Sebagaimana Mbak Zahra tadi sampaikan, andaikan Bapak dan Ibu, hari ini saya sedang mencari TK, insya Allah saya tidak akan mikir panjang teman-teman. Saya tidak akan mikir panjang, langsung saya akan datang ke sekolah, saya akan kontak ke sekolah, mohon dicatat anak saya untuk masuk di TK Aulia. Karena apa? Prinsip-prinsip yang disampaikan oleh Bu Rega tadi, itu prinsip-prinsip yang sekarang sedang dibangun oleh kementerian, dan itu Aulia sudah jauh ke depan. Ini tidak jualan teman-teman, juga ini promosi, ini bukan jualan ini sebenarnya. Nah, keyakinan-keyakinan itu yang ingin saya sampaikan. Tentu tak kenal maka tak nyumbang. Izinkan memperkenalkan diri supaya nanti banyak sumbangan Bapak dan Ibu. Saya berbahagia, sebagian yang hadir, saya sudah pernah ketemu, difasilitasi oleh Pak Soleh dan Bu Rega dalam beberapa kali kesempatan. Bagi keluarga lama, mohon izin memperkenalkan diri kembali supaya tidak bosan. Bagi yang baru, mohon izin Mbak Zahra, saya ingin memperkenalkan. Tadi sudah disebutkan oleh Mbak Zahra, ini nomor kontak saya Bapak dan Ibu. 24 jam on call boleh dihubungi untuk urusan anak-anak, WA dengan WA, email dengan email, miss call dengan miss call, karena nggak mau rugi. Jadi kalau ada miss call masuk, nanti dibalasnya dengan miss call Bapak dan Ibu sekalian. Nah, Bu Rega dan Pak Soleh ini, ayah dan bunda, itu senior saya. Itu sosok yang saya sangat kagumi, karena apa? Komitmennya pada dunia pendidikan nggak perlu diragukan lagi. Kami sudah seperti saudara karena sering berbagi pengalaman, bertukar pikiran, dan salah satu kekaguman adalah Aulia ini dikelola dengan penuh kesungguhan, dengan penuh rasa cinta kasih pada anak-anak. Mudah-mudahan itu menjadi modal yang luar biasa. Ya. Nah, sebagaimana disampaikan oleh Mbak Zahra tadi, sehari-hari bekerja di lembaga konsultan pendidikan namanya Millennial 21st Century. Nah, mohon berkenan, kameranya on cam Mbak Zahra. Mohon berkenan ayah dan bunda mengaktifkan kameranya, dan kita ingin melihat ekspresi yang penuh optimisme. Insya Allah kita bisa menjalankan PJJ ini dengan baik. Setelah itu, Miss Mila dan Miss Ade, boleh di screenshot fotonya ayah dan bunda, nanti kemudian kita upload ya. Yuk Bapak dan Ibu. Maka Ibu Bapak, selanjutnya izinkan saya menyampaikan selamat atas pilihan Bapak dan Ibu menjadi keluarga besar Aulia. Saya sudah lama berinteraksi dengan Pak Soleh, dengan Bu Rega, dan juga teman-teman pendidik di Aulia. Maka izinkan, hari ini saya ingin mengawali kenapa rasa syukur itu harus kita panjatkan. Satu, ayah dan bunda, sekolah kita ini sekolah Islami, sekolah yang berbasis akhlak, sekolah Montessori. Montessori itu teori pendekatan belajar yang sudah berkembang
sejak zaman dulu dan sampai sekarang masih sangat mutakhir. Dan ketika tadi Bu Rega menyampaikan itu teman-teman, itu sesungguhnya konsep pendidikan ya semacam itu. Bertahap, sedikit demi sedikit, didekatkan dengan anak-anak, konsepnya matang, sehingga nanti kalau menyelesaikan masalah pasti keren. Maka Bapak dan Ibu sama sekali tidak disarankan mengajarkan anak-anak matematika dengan di-bypass hitung-hitungan cepat. Karena apa? Itu tidak akan melatih anak-anak untuk memiliki logika berpikir tingkat tinggi. Kalau matematika hanya berhitung cepat, kalkulator lebih canggih daripada anak-anak kita. Maka saya senang sekali ketika Bu Rega tadi mendemonstrasikan bagaimana matematika itu betul-betul Bapak dan Ibu disampaikan dengan konsep yang benar. Maka tidak ada lagi anak-anak kita akan benci matematika. Kan apa? Kegiatannya menyenangkan. Juga Bapak dan Ibu, sekolah kita ini menghargai semua potensi anak-anak. Semua potensi anak-anak dihargai karena apa? Berangkat dari keyakinan tidak ada produk Allah SWT yang gagal. Bapak dan Ibu, berikutnya, suatu saat misalnya ayah dan bunda harus pindah keluar kota jauh dari Cirebon. Katakanlah dipindah ke Jawa Tengah bagian timur misalnya. Sehingga anak-anak kita harus pindah sekolah di daerah Jawa Tengah sana. Padahal kita sudah dapat sekolah yang bagus di Montessori, di Aulia. Maka ketika ayah dan bunda mau cari sekolah di luar kota, salah satu penanda yang keren sebuah sekolah bagus adalah temui kepala sekolahnya, tanyakan kepada beliau, Ibu mohon maaf, dalam satu semester guru-guru kita ini diberi pelatihan berapa kali? Kalau jawaban gurunya hanya satu semester sekali, Bu, maka cabutlah anak Bapak dan Ibu, karena itu menjadi penanda sekolah tidak akan bisa mengikuti perkembangan anak-anak. Tapi, Masya Allah, di Montessori, Bapak dan Ibu, pelatihan model apa yang tidak pernah diberikan pada guru-guru? Enggak ada, teman-teman. Apalagi terkait dengan pendidikan. Semua guru-guru dilatih, ada informasi baru ditangkap, kemudian disesuaikan, diadaptasi sesuai dengan kebutuhan. Itulah yang menjadi penanda bahwa sekolah kita ini tumbuh terus menjadi organisasi yang terus belajar. Kalau sekolah merasa sudah cukup dengan ilmu yang ada, yakinlah Bapak dan Ibu, kita sebagai guru tidak akan bisa mengikuti kemampuan anak-anak untuk belajar. Dan yang berikutnya Bapak dan Ibu, di samping ciri-ciri yang lain, sekolah kita ini, sekolah Aulia ini, menyiapkan anak-anak untuk berada sebagai generasi emas, yang memiliki keterampilan hidup abad 21 karena sekolah kita ini sekolah abad 21. Apa ciri-ciri sekolah abad 21 itu ayah dan bunda? Ini sering kita bahas. Yaitu apa? Anak-anak dilatih kreativitasnya. Apa yang tidak dihasilkan anak-anak dari Aulia? Membuat karya, melakukan proyek, memberikan tugas-tugas yang bermakna, kreativitas. Yang berikutnya Bapak dan Ibu, anak-anak diberi kesempatan untuk mengembangkan critical thinking. Bu Rega, kalau di planet itu ada air enggak ya Bu Rega? Maka ketika anak menjawab semacam itu, pasti teman-teman di Aulia, terima kasih Ahmad, pertanyaannya bagus sekali. Langsung pertanyaan itu disampaikan pada teman-teman. Teman-teman, Ahmad menyampaikan pertanyaan yang bagus untuk kita semua, adakah yang bisa membantu menjawab? Kalau ada satu anak yang menjawab, "Nak, pendapatmu bagus sekali, adakah yang ini menambahkan?" Bahkan kalau sampai jawaban itu tidak ketemu, guru akan mencari banyak cara sehingga anak-anak akan ketemu jawaban itu dengan dipandu sedikit demi sedikit sehingga ketemu jawaban. Inilah proses yang tadi disampaikan oleh Bu Rega. Berikutnya apa ayah dan bunda? Anak-anak kita tidak akan bisa hidup sendiri. Maka anak-anak butuh kolaborasi, anak-anak butuh bekerja sama, maka kegiatan-kegiatan yang mendorong kolaborasi itu keren. Saya tadi menyaksikan video anak-anak, Mbak Zara. Bahkan sejak anak playgroup dan TK, mereka tertib, rapi, terkontrol dengan baik. Karena apa? Sudah dibiasakan kerjasama. Nah, dalam sebuah tim yang bagus, maka kalau ada temanmu yang bicara, perhatikanlah. Kalau kau nyebut namamu, panggillah dengan nama yang baik. Kalau kau tidak senang dengan perilaku temanmu, ingatkan. Anak-anak dilatih dengan seperangkat aturan-aturan yang Bapak dan Ibu mengandung nuansa positif, tidak mengekang, tapi memberi anak-anak untuk menambah kemampuan bekerja sama.
Berikutnya ayah dan bunda komunikasi. Masya Allah, salah satu keunggulan lain selain konsep pembelajaran yang bagus, anak-anak Aulia ini bahasa Inggrisnya keren. Karena Bu Rika basicnya bahasa Inggris. Mudah-mudahan ini Bapak dan Ibu tidak mengulangi kesalahan kita. Kita ini bahasa Inggrisnya entah kemana, terutama saya. Tapi sejak kecil anak-anak sudah biasa dengan bahasa Inggris. Dan itu teman-teman, 15 tahun yang akan datang, 25 tahun yang akan datang, tenaga-tenaga kerja yang akan dihadapi oleh anak-anak kita adalah tenaga kerja dari Filipina, tenaga kerja dari Malaysia, tenaga kerja dari Singapura yang mereka memiliki kekuatan komunikasi bahasa asing yang keren. Maka ketika bahasa Inggris, maka Bapak dan Ibu, ini yang dimintakan oleh negara, Bu Rika dan Pak Soleh bersama tim guru-guru sudah sejak lama mengembangkan ini. Pak Menteri sebelum Mas Menteri menyampaikan rasa confident, rasa percaya diri. Bagaimana anak-anak harus berani tampil, bagaimana anak-anak harus berani presentasi, bagaimana anak-anak harus berani mengungkapkan pendapat. Meskipun pendapat itu tidak baik, tidak ada masalah. Itu nomor 72, teman-teman. Tapi yang nomor 1 adalah keberanian anak-anak berpendapat. Kenapa anak-anak berani? Karena semua pendapat dihargai, tidak ada salah, tidak ada benar. Bahkan kita mengapresiasi, terima kasih nak, kau sudah berpendapat. Mari kita bahas pendapatmu. Confident. Berikutnya, Mas Menteri menyampaikan compassionate. Rasa rahmatan lil alamin, compassionate, welas asih, kasih sayang, peduli. Maka Bapak dan Ibu sekalian, kegiatan peduli bencana, kegiatan peduli membantu orang lain, pasti ini dikembangkan baik itu di rumah maupun di sekolah. Dan yang terakhir adalah computational thinking. Teman-teman, ayah bunda yang saya hormati, ini bukan kecanggihan menggunakan gadget atau laptop, bukan. Tapi melatih anak-anak berpikir berdasarkan programmer komputer bekerja. Yaitu apa? Data, fakta, analisa, mengelompokkan, mengurutkan, membandingkan, dan akhirnya jadi problem solving. Bukankah ini ayah dan bunda sejalan dengan apa yang diceritakan oleh Bu Rika tadi? Maka selamat untuk ayah dan bunda yang sudah bergabung. Bagi teman-teman yang masih mempertimbangkan, saya kira ini momentum yang tepat untuk menjatuhkan pilihan ya. Bapak dan Ibu, mohon berkenan yuk dituliskan di chat apa tujuan kita mendidik putra-putri. Silakan ayah dan bunda, mohon berkenan menuliskan di chat. Apa tujuan ayah dan bunda kita semua mendidik putra-putri tercinta? Mohon berkenan ayah dan bunda menuliskan di chat. Terima kasih ayah dan bunda, menjadi anak yang soleh, Bu Ina, Masya Allah. Mengubah pribadi menjadi lebih baik. Bunda puji, Masya Allah, keren sekali jawabannya. Tahu Pak Is, penciptanya ini siapa dan apa perintah dari sang pencipta yang harus dijalankan anak-anak. Menjadi anak-anak yang mandiri, menjadi pribadi yang baik, menjadi anak-anak yang berakhlak mulia. Masya Allah. Teman-teman, saya senang sekali karena tujuan yang kita torehkan di chat itu adalah tujuan yang paling esensi dari sebuah pendidikan, membangun karakternya anak-anak. Membangun karakternya anak-anak. Maka kalau tujuan itu sudah sampai Bapak dan Ibu, rasa syukurlah yang harus kita kedepankan. Apapun kondisi yang akan dialami putra-putri kita dalam belajar, mari terus kita syukuri, karena sesungguhnya anak-anak sedang kita persiapkan untuk menjadi anak-anak yang berkarakter hebat. Ya, terima kasih Bunda Sarifah menambahkan Pak Is, rasa peduli yang luar biasa. Bunda Sarifah, saya setuju. Ketika ketemu dengan anak-anak kami yang baru lulus, yang dari sekolah, mohon maaf, sekolah duafa tadi Bapak dan Ibu, maka saya sampaikan, nak, selamat ya nak ya, kalian SMK sudah lulus, mau bekerja. Kalau kau terima gaji pertama kali, nak, terimalah gaji itu dengan baik, bersimpuhlah di depan ibumu, nak. Berikan amplop gaji itu setelah kau kurangi jatahmu sebulan dan sampaikan pada orang tuamu, mah, ini gaji pertamaku, mamah lah yang mengatur, aku sudah ngambil, selebihnya mamah gunakan untuk membantu adik-adik, mah. Silahkan mama yang atur supaya adik-adik SPP-nya bisa terbayar, untuk aku gampang lama. Karena apa Bapak dan Ibu sekalian? Kepedulian ini penting teman-teman. Saya senang ketika Bunda Sarifah tadi mengingatkan pentingnya peduli. Dan ketika anak-anak baru lulus Bapak dan Ibu, saya kumpulkan di aula dan saya sampaikan, nak, Pak Is senang sekali, selamat, bertebaralah kau menebarkan kebaikan di mana saja. Doa Pak Is menyertai, mudah-mudahan kalian semua menjadi orang kaya, dari mustahik menjadi muzaki.
Hari ini kok disantuni oleh orang-orang saudara-saudara kita para agnia, nak. Saudara-saudara kita keluarga kaya, maka setelah ini kau harus berganti, santunilah saudara-saudaramu yang lain. Tidak harus ke yayasan Pak Is, tidak harus, nak. Kemana saja kau boleh. Doa Pak Is menyertai kau jadi orang kaya, tapi kau kalau jadi orang kaya, jangan taruh uang itu di hati, nak. Taruhlah di saku. Mereka kadang-kadang bingung, apa maksudnya Pak Is? Nah, kalau uang kau taruh di hati, kau terlalu lama banyak pertimbangan kalau akan membantu tetanggamu yang membutuhkan. Tapi kalau uang kau taruh di saku, kau nggak pernah usah perlu mikir ikhlas apa tidak ikhlas, sudah bantu saja. Urusan ikhlas itu urusannya Allah SWT. Tapi niatmu untuk cepat membantu orang lain itulah salah satu sumber kebahagiaanmu. Maka saya senang sekali ketika sejak dini putra-putri kita sudah dilatih untuk berbagi. Selamat ayah dan bunda. Yakinlah kalau ayah dan bunda bertanya pada orang-orang yang bahagia, maka salah satu sumbernya adalah karena kesenangan berbagi dengan orang lain. Dan itu akan kita titipkan pada anak-anak kita. Bapak dan Ibu, selamat untuk tujuan yang keren. Salah satu ayat dalam Quran juga mengatakan kira-kira kalimat bebasnya begini. Hendaklah takut di antara kita meninggalkan generasi yang kehidupannya akan lebih jelek daripada kehidupan kita. Karena itulah Bapak dan Ibu, hari ini kita bekerja dengan sangat luar biasa. Kita kemudian menjemput rezeki yang barokah supaya apa? Pendidikan anak-anak kita keren. Dan saya berani menjamin Bapak dan Ibu, kehidupan anak-anak kita insya Allah akan jauh lebih baik daripada kita. Karena apa? Sejak kecil sudah diberi bekal-bekal agama. Saya mengenal agama itu setelah lulus dari kampus, Bapak dan Ibu. Saya kuliah di Bogor waktu itu. Dari SMA tidak ngerti sholat yang benar itu seperti apa. Dari kampus berubah, sudah mulai kenal dengan agama. Sampai sekarang mungkin masih terus belajar, belum baik-baik juga. Bahkan banyak di antara kita yang mengenal agama ketika sudah berkeluarga. Mari kita saksikan ayah dan bunda. Sejak playgroup, sejak TK, di Aulia sudah dikenalkan dengan agama. Maka yakinlah suatu saat kalau kita melepas anak-anak dalam kehidupan yang lebih jauh, maka hati kita akan tenang, hati kita akan nyaman. Karena apa? Bekal agama sudah kita berikan sejak dini. Mudah-mudahan itu menjadi penanda kehidupan anak-anak kita akan barokah di kelak kemudian hari. Ayah dan bunda yang berbahagia, mohon dituliskan di chat. Saya ingin mengulangi pertanyaan saya. Anak kita itu anugerah atau beban? Silakan ayah dan bunda. Terima kasih Bunda Rina, Pak Muhammad terima kasih, Bunda Nur Aminah terima kasih, Bunda Wina terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ike, luar biasa mewakili kita semua. Titipan terima kasih, amanah yang luar biasa, terima kasih. Ayah dan bunda. Baik, berikutnya pertanyaan kedua. Anak kita itu lebih banyak memberi atau meminta ayah dan bunda? Terima kasih ayah dan bunda. Bunda Rina, Bunda Puji terima kasih. Bunda Ika terima kasih banyak. Ya, Bunda Wina, Bunda Sarifah, memberi Pak Is, memberi. Yakinlah Bapak dan Ibu. Kenapa pertanyaan ini penting untuk kita refresh kembali? Karena sesungguhnya inilah Bapak. Terima kasih Bunda Nurul, memberi kebahagiaan Pak Is. Betul Bunda Nurul, hari ini kita kerja capek di luar, ketemu dengan anak-anak kita yang masih usia balita, tertawanya anak-anak kita itu pun bisa melupakan pekerjaan kita. Selamat Ayah dan Bunda, selamat. Anak kita hebat apa tidak hebat Ayah dan Bunda? Mohon dituliskan di chat. Anak kita keren, hebat. Mohon dituliskan di chat. Terima kasih Bunda Yuliana, hebat banget Pak, hebat banget. Masya Allah hebat, terima kasih. Keren. Ayah dan Bunda, mohon berkenan, adakah di antara Bunda, kita semua yang hadir hari ini termasuk saya, yang dalam keseharian sering marah-marah pada anak-anak kita, yang sering marah-marah, tuliskan angka 1 di chatnya. Yang masih sering marah-marah pada anak-anak kita, karena berbagai faktor, Ayah dan Bunda mohon menuliskan angka 1. Ya, baik. Saya kira ini situasi yang Mbak Zahra tadi sampaikan ya, dihadapi oleh kita semua dalam keseharian mendampingi putra-putri kita. Ayah dan Bunda, anak kita hebat, setuju, anak kita anugerah luar biasa. Pertanyaannya adalah, apakah anak hebat dan anak keren itu boleh dimarahin apa tidak? Terima kasih Bunda Pak Muhammad Al-Jawad. Terima kasih Bunda Umah. Tidak boleh Pak Is, tidak boleh. Iya, teman-teman saya sepakat dengan itu. Tegas itu lain persoalan.
mengingatkan apa, itu berarti ada yang kurang dari anak-anak, dan itu kita luruskan. Tapi kalau marah-marah Bapak dan Ibu, tidak ada angin, tidak ada hujan, mohon maaf, intonasi suara kita itu, mohon maaf ya Ayah dan Bunda, agak ngegas sedikit. Nah, itu yang tidak kita sarankan. Dan saya berani menjamin, setelah kita marah pada anak-anak, apa yang kita rasakan? Nyesel. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Putra kami yang sekecil itu sudah kami marahin. Terima kasih Pak Muhammad Al-Jawad. Betul, tidak hanya sedih Bunda Yula, bersih. Rasanya astagfirullah, ya Allah, ya Karim. Apa ini tadi? Maka Bapak dan Ibu sekalian, yuk, siapa yang pulang dari kegiatan ini, selesai dari kegiatan ini, akan berjanji, insya Allah berusaha mengurangi marah-marahnya, boleh dituliskan angka 2 di chatnya. Siapa di antara ayah dan bunda yang selesai kegiatan hari ini, akan mengurangi marah-marahnya. Terima kasih. Terima kasih. Bunda Uma, terima kasih. Bunda Riani, terima kasih. Bunda Wina, terima kasih. Ayo teman-teman, kita ambil komitmen yuk, pulang dari sini, insya Allah kita bersama-sama untuk berusaha mengurangi marah-marah kita. Bunda Ria, terima kasih. Ya, teman-teman terima kasih. Ya, karena sesungguhnya Bunda Zahra, amin, terima kasih. Mbak Zahra, terima kasih. Terima kasih. Sesungguhnya kita bisa mengatur emosi kita dengan apa? Mengambil napas sebentar. Bahkan kalau kita tidak nyaman, Rasulullah sampaikan ketika berdiri kita duduk. Ketika duduk tidak menyelesaikan masalah, kita boleh berbaring. Ketika berbaring tidak bisa menyelesaikan masalah, kita minta time out pada anak-anak. Mama akan istirahat sebentar, dan sambil istirahat itu, Bunda Winarti, kita kemudian mengambil air wudhu. Rasulullah memberikan keteladanan yang luar biasa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mohon berkenan. Tadi kita sudah meyakini betul, sekolah anak-anak kita keren, anak kita hebat, anak kita anugerah yang luar biasa. Maka mohon berkenan Ayah dan Bunda, apa tantangan anak-anak kita ke depan ini? Silahkan dituliskan di chat Ayah dan Bunda. Bunda Siti Rohmah, terima kasih banyak. Kemajuan teknologi. Bunda Nurul, terima kasih teknologi. Bunda Yosi pergaulan. Bunda Nur Aminah Iftek. Oh, terima kasih Bunda Reisa. Orang yang hidupnya nafsi-nafsi, Pak. Individualistik. Yang penting kita aman sendiri, Masya Allah. Akhlak Bunda Rika, terima kasih. Pergaulan, terima kasih. Mbak Sarah, saya senang dengan keaktifan Ayah dan Bunda untuk terlibat dalam diskusi, karena sesungguhnya inilah yang akan kemudian materi ini akan menjadi efektif kalau kita semua bisa berinteraksi. Terima kasih Ayah dan Bunda atas partisipasinya. Teman-teman masih ingat mana yang dipegang? Ya, ini kira-kira tahun 2000 ya dan Bunda ya, macam-macam, ada yang megang yang mana. Yang paling kanan itu 3110. Itu kalau jatuh bukan handphonenya yang retak, lantainya bisa retak Bapak dan Ibu sekalian, saking kuatnya. Nah, dan zaman-zaman itu teman-teman yang paling kita tunggu adalah ada telepon masuk. Rasanya gagah sekali di kerumunan orang kita kemudian begini. Ini rasanya keren sekali zaman-zaman itu. Sama dengan pager yang waktu itu bunyi ya teman-teman. Didit, itu juga kerennya luar biasa. Dan ini zaman-zaman itu Bapak dan Ibu bisa menaikkan harga diri kita. Saya dulu sempat bekerja di dunia marketing Ayah dan Bunda. Sama pimpinan diberi handphone ini. Saya masuk ke sebuah mall. Di depan mall itu ada mbak-mbak SPG yang jualan minyak wangi. Semua yang masuk disemprot teman-teman sebagai tester. Saya masuk enggak disemprot. Panas hati ini. Oh, berarti enggak keren ini. Tidak termasuk orang yang layak untuk pakai parfum kan. Ayah dan Bunda, saya keluar lagi dari mall. Kemudian saya masuk. Enggak ada yang hubungi lewat telepon. Telepon saya angkat. Oh iya, Assalamualaikum. Siap. Langsung disemprot saya sama mbaknya Bapak dan Ibu sekalian. Zaman-zaman itu, handphone bisa menaikkan harga diri. Pertanyaannya adalah Ayah dan Bunda, apakah ini masih diproduksi apa tidak? Tidak Pak Is, ini gantinya. Ya, ini gantinya. Apa yang ingin saya sampaikan dari gambar ini Bapak dan Ibu? Para ahli mengatakan, Ayah dan Bunda, inilah kecepatan anak-anak kita dalam belajar. Inilah kecepatan anak-anak kita dalam menyerap informasi, dan para ahli mengatakan, jangan-jangan kemampuan kita ada di sini. Anak-anak sudah di sini fiturnya, fasilitasnya banyak banget, mohon berkenan, termasuk Pak Is yang berbicara, mungkin kecepatan kita mendampingi anak-anak kita saat ini ada di posisi ini. Maka para ahli mengatakan, ada yang namanya
gap generation. Ada jarak Bapak dan Ibu antara kita dengan anak-anak kita ini dari sisi apa? Tantangan teknologi. Maka muncullah gerakan untuk membangun jembatan penghubung antara kecanggihan anak-anak dalam menyimpan informasi, dalam menggunakan informasi, dengan kecepatan kita untuk belajar. Tidak perlu jadi master untuk memahami sosial media. Tidak perlu menjadi ahli untuk memahami handphone, tapi setidaknya kita tahu apa yang sedang terjadi dengan anak-anak kita. Apalagi putra-putri kita yang sudah kita lepas untuk pegang handphone sendiri. Bagaimana kita bisa memberikan rasa aman ketika anak-anak mengakses YouTube? Bagaimana ketika anak-anak berselancar di internet? Bekal-bekal apa yang harus disampaikan? YouTube dan sosial media itu sebenarnya punya aturan main yang keren untuk menjaga anak-anak aman. Hanya kadang-kadang banyak anak-anak yang kemudian karena tidak tahu cara, akhirnya tersesat. Untuk itu ayah dan bunda, ayo teman-teman, belajar soal teknologi, tidak harus jadi master, tapi setidaknya kita mengimbangi perkembangan putra-putri kita. Ayah dan bunda, kalau tadi sudah kita lihat tantangan, sekarang pertanyaannya adalah, apa yang dibutuhkan anak-anak supaya anak-anak kita bisa berjaya di kemudian hari? Mohon ayah dan bunda tuliskan di chat. Apa yang dibutuhkan anak-anak kita suatu saat agar kemudian keren di masa yang akan datang, survive di masa yang akan datang. Terima kasih ayah dan bunda. Ilmu iman Pak Is, ilmu iman amal, Masya Allah. Karakter yang keren, agama dan ilmu yang bermanfaat, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Soft skill, Bunda Wina, terima kasih. Terima kasih. Pendidikan yang baik dan memadai, Bunda Humairo, terima kasih. Pak Marzuki, pendapatnya keren. Biarlah Pak Is, anak-anak menjadi diri sendiri. Kita tidak perlu memaksakan anak-anak kita sesuai dengan keinginan orang tua. Ayahanda Marzuki, terima kasih banyak jawabannya. Saya sepakat dengan ayah dan bunda. Ayah dan bunda yang saya hormati, inilah yang kemudian disampaikan dalam situasi semacam ini, pasti karakter harus nomor satu. Sikap sosial yang kuat yang tadi kita sudah bahas. Saya berharap anak-anak kita itu hatinya teriris-iris suatu saat ketika dia sudah dewasa, karena ada tetangganya yang membutuhkan bantuan dan kita belum bergerak melakukan apa-apa. Berikutnya teman-teman, kebugaran fisik. Mohon berkenan ya ayah dan bunda, yuk anak-anak harus kita jaga kesehatannya. Saya sudah setengah abad ayah dan bunda, berat badan tidak gemuk bahkan cenderung kurus, tapi hari ini kolesterol, asam urat sudah mulai panen karena waktu makan mudanya semua dimasukkan. Kikil hayo, jeroan hayo, santan hayo, tunjang hayo, mie ayam sausnya setengah botol hayo. Sekarang sudah mulai panen ayah dan bunda. Maka ayo kita jaga kesehatan putra-putri kita, karena kesehatan adalah sumber kebahagiaan ayah dan bunda. Kemudian juga multiliterasi. Bu Rika tadi sudah menyampaikan, literasi bahasa, Pak Is, literasi matematika. Maka suatu saat anak-anak akan tahu ini hoax apa enggak. Karena apa? Punya literasi. Kemudian pengembangan bakat dan minat, higher order thinking skill. Tadi Bu Rika sudah menyampaikan, anak-anak kita Pak Is, dari sisi matematika sudah didorong kemampuan berpikir tingkat tinggi dengan cara-cara yang menyenangkan. Masya Allah. Yang kedua, kemampuan mengapresiasi seni dan keindahan. Para sufi itu mengatakan, ulama-ulama kita itu mengatakan, sumber kebahagiaan berikutnya adalah ketika kita bisa melihat pemandangan yang indah dan rasa syukur itu kemudian kita tarik pada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah keterampilan hidup abad 21 yang tadi sudah kita bahas Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, mohon berkenan, apakah setuju bahwa konsep ini ada di sekolah Aulia? Silahkan yang setuju dengan statement saya, tuliskan angka 3 di chatnya. Masya Allah Mbak Rika, Masya Allah. Ini menjadi tantangan Mbak Rika, Mbak Zahra, bagi teman-teman guru untuk apa? Untuk terus bergerak, untuk terus berlari, nggak boleh berhenti. Karena apa? Ini jaminan mutu kita pada orang tua. Ya, teman-teman, Pak Is ingin mendorong, tidak boleh merasa puas dengan apa yang ada, terus harus berlari teman-teman, terus harus berlari, sehingga seperti Yamaha selalu di depan Bapak dan Ibu sekalian, ya, selalu di depan. Oke. Nah, teman-teman yang saya hormati, teman-teman berbahagia, mari kita lihat kondisi. Bagaimana mengatasi situasi ini? Ya ayo Bapak dan Ibu dalam situasi semacam ini, program PJJ anti stres. Ayah dan Bunda pertanyaannya adalah, mengapa harus PJJ? Mengapa harus PJJ? Ya, sebelum itu ayah dan bunda mohon dituliskan di chat tantangan yang teman-teman hadapi ayah dan bunda selama PJJ saat ini. Yuk ayah dan bunda boleh dituliskan di chat tantangan yang ayah dan bunda hadapi. Mohon menuliskan di chat
tantangan yang ayah dan bunda hadapi saat ini. Manajemen waktu, Masya Allah, Bunda Ria, Bunda Siti, moodnya anak-anak Pak Is, Bunda Puji, anak-anak bosen Pak Is. Ya, bangun pagi, anak-anak jenuh Pak Is. Terima kasih ayah dan bunda. Maka izinkan ayah dan bunda, yang baru saja teman-teman tuliskan itu tidak hanya tantangan yang dihadapi oleh kita yang hadir hari ini, tapi itu dihadapi oleh seluruh komunitas di dunia. Karena apa? 91% komunitas pembelajaran di dunia, orang tua dan anak-anak saat ini dalam situasi belajar dari rumah, dan itu bukan sesuatu yang kita kehendaki. Jadi saya ingin meyakinkan pada ayah dan bunda, tantangan yang kita hadapi ini tidak berlaku saja di Cirebon, tapi ini berlaku di seluruh Indonesia, berlaku di belahan dunia apapun, karena ini ibarat, mohon maaf, tempat kita, mohon maaf, na'udzubillah summa na'udzubillah, sedang ada gempa, dan tiba-tiba anak-anak kita tidak sekolah, dan memang sekolah belum siap untuk itu. Ini tantangan yang sekarang dihadapi. Tapi saya ingin memberikan keyakinan, Bapak dan Ibu. Saya ingin memberikan keyakinan. Dan saya selalu komunikasi dengan Bu Rega, bahwa teman-teman di Aulia sudah sangat siap, dan menyampaikan bahwa situasi ini tidak boleh lagi kita anggap sebagai situasi darurat. Setuju Bapak dan Ibu? Karena apa? Kita punya pengalaman 9 bulan sebelumnya. Dan saya tahu, Bapak dan Ibu, Bu Rega dan Pak Soleh bekerja sangat keras agar kualitas PJJ-nya 11-12 dengan tatap muka. Itu jaminan yang saya berikan Bapak dan Ibu dari interaksi saya dengan Bu Rega. Artinya kawan-kawan terus bergerak. Kawan-kawan terus bergerak. Ya, meskipun kita menghadapi situasi, teman-teman, saya memberikan jaminan kawan-kawan terus belajar, mengembangkan diri. Sehingga harapannya PJJ kita 11-12 dengan tatap muka. Nah, Mas Menteri juga mengatakan begini, Bapak dan Ibu sekalian. Dan ini jauh-jauh hari, kira-kira bulan Maret dan April saya sudah diskusi dengan Bu Rega. Sebelum statement ini turun. Yaitu apa? Mbak Rega, mohon bantuan dalam situasi semacam ini. Nggak perlu ngejar target kurikulum. Karena apa? Kurikulum itu didesain untuk anak-anak tatap muka, Bapak dan Ibu. Dari 7:30 sampai jam 1. Sementara waktu PJJ itu tantangannya luar biasa. Dan alhamdulillah Mas Menteri menyampaikan mohon sekolah tidak fokus pada mengejar target kurikulum atau menuntaskan capaian kompetensi. Nggak akan mungkin Bapak dan Ibu. Tapi mari kita fokuskan melatih anak-anak tentang life skill, bagaimana mengatasi COVID, bagaimana anak-anak memiliki protokol kesehatan. Tolong Mas Menteri juga menyampaikan, variasikan kegiatan. Maka saya senang ketika saya dapat kabar Pak Is di puncak tema itu anak-anak mengerjakan proyek Pak Is. Itu keren Bapak dan Ibu sekalian. Dan yang terakhir Bapak dan Ibu berikan umpan balik. Anak-anak dihubungi, anak-anak diberi motivasi, anak-anak diberikan apresiasi. Sesungguhnya Bapak dan Ibu, kementerian memberikan 3 opsi. Dan semuanya diakomodir. Yaitu 1, sekolah boleh menggunakan kurikulum 2013 yang murni. Yang banyak banget itu. 2, sekolah boleh menggunakan kurikulum darurat yang disediakan oleh pemerintah. Yang materinya itu kira-kira setengah dari kurikulum 2013. Atau sekolah boleh mewujudkan kurikulum mandiri. Dan saya yakin Bu Rega dan teman-teman memilih untuk mendesain kurikulum mandiri. Karena apa? Itulah yang sesuai dengan kebutuhan. Itulah yang sesuai dengan kebutuhan. Kalau demikian Pak Is, apa yang kemudian harus diajarkan? Nah, Bapak dan Ibu, inilah teman-teman, inilah Bapak dan Ibu, yang harus kita ajarkan pada anak-anak saat ini, yaitu apa? Pembiasaan ibadah dan akhlak, life skill-nya anak-anak, ngembangkan potensinya, materi pelajarannya yang dipilih yang relevan, kemudian dilakukan proyek dan aktivitas yang mengarah pada kegiatan yang menarik, menyenangkan, plus satu lagi Bapak dan Ibu, literasi membaca, literasi matematika, literasi sains. Kesimpulan saya, ini gue banget, ini Aulia banget. Setuju Bapak dan Ibu? Negara teman-teman, nanti sudah tidak ada ujian USBN lagi. Anak-anak yang berhak meluluskan adalah sekolah. Sudah ayah dan bunda nggak usah khawatir. Anak-anak sudah tidak akan ada lagi ujian yang digunakan untuk menentukan kelulusan. Kelulusan diserahkan pada sekolah masing-masing. Tapi nanti akan diganti dengan asesmen nasional. Suatu saat kita akan bicara soal itu. Salah satu yang akan diukur Mbak Rega
dari asesmen nasional adalah literasi membaca dan literasi matematika serta literasi sains. Bukankah ini aulia banget, kawan-kawan? Negara baru akan menerapkan ini nanti insya Allah bulan September dan Oktober hanya khusus untuk kelas 5. Yang akan dites hanya kelas 5, Bapak dan Ibu. Untuk kemampuan literasi membaca, literasi matematika, kalau Kemendikbud hanya 2 ini, kalau Kemenak Mbak Zara ditambah 1 lagi literasi sains. Teman-teman, sejak jauh hari Aulia sudah memberikan literasi membaca dan literasi matematika. Maka teman-teman, ayah dan bunda, inilah kesimpulan saya, sejalan dengan kurikulum Aulia, apalagi teman-teman, life skill-nya, responsibility task-nya itu keren. Menjadi anak-anak yang berkarakter dengan help me be good, luar biasa. Sejak kecil anak-anak, maka teman-teman, saya harus sekali lagi menyampaikan selamat, konsep yang ada di Aulia ini luar biasa. Ya, konsep yang ada di Aulia ini luar biasa. Bapak dan Ibu, life skill. Rata-rata kita ini perantau. Saya perantau, Bapak dan Ibu. Saya dari Pati, kota kecil di Jawa Tengah, merantau di Jakarta. Alhamdulillah, selalu penuh rasa syukur, memiliki kehidupan yang barokah. Karena apa? Sejak kecil yang saya rasakan adalah kami semua orang-orang desa ini biasa nyetrika, biasa masak, biasa nyapu, biasa ngepel. Dan itu yang buat kita tahan pandang, makan seadanya ayo, nggak bermanja-manja. Bukankah itu bekal yang luar biasa, Bapak dan Ibu, life skill ini? Dulu zaman-zaman kita sekolah tidak ada program yang sistematis. Masya Allah, alhamdulillah di Aulia itu dilakukan dengan sangat sistematis. Mudah-mudahan ini menjadi modal yang luar biasa untuk putra-putri kita. Saya pernah ditanya oleh kawan-kawan, Pak Is, kapan anak-anak masuk? Keputusannya tidak di sekolah, Bapak dan Ibu. Keputusannya ada di Pemda Kabupaten Kota. Yang berhak memutuskan sekolah Aulia buka adalah Pemda dan Kabupaten Kota berdasarkan situasi yang berkembang di Cirebon. Maka mohon berkenan, mohon ayah dan bunda, kita harus berpikir, nggak tahu pasti ini kapan bisa tatap muka. Bahkan kami di Depok, sampai akhir tahun ajaran baru masih tetap PJJ. Bagaimana dengan anak-anak TK, Pak Is? Sebagaimana Mbak Rika tadi sampaikan, ayah dan bunda, ayo teman-teman, jangan sampai tumbuh kembang anak-anak hilang karena anak-anak tidak kita masukkan ke TK. Pasti stimulasi bisa kita lakukan di sekolah, tapi Bapak dan Ibu, program yang dilakukan di TK, wabil khusus TK Aulia untuk tumbuh kembang anak-anak usia balita itu sudah berdasarkan teori-teori mutakhir yang berkembang, sehingga meskipun itu dilakukan di PJJ, insya Allah itu akan sangat bermanfaat untuk menstimulasi tumbuh kembang anak-anak. Maka ketika ketemu dengan orang tua, calon orang tua siswa TK, saya sampaikan, ayah dan bunda, kalau tidak ada kendala biaya, mohon berkenan tetap ayo masukkan putra-putri di TK, karena itu kebutuhannya ada di situ. Pak Is kan PJJ, ya itu karena kondisi darurat, tapi yakinlah sekolah berusaha agar PJJ-nya itu keren. Bapak dan Ibu, maka teman-teman, karena pertimbangan keselamatan warga sekolah, karena tumbuh kembang peserta didik yang harus kita tetap fasilitasi, maka situasi PJJ tetap akan berjalan sampai kita menunggu teman-teman arahan dari Dinas Kabupaten Kota. Bapak dan Ibu, tantangan sudah ya tadi. Oke. Dari sisi orang tua Mbak Zara, Mbak Rega, ini kira-kira waktu dan tenaga, apalagi bunda-bunda yang bekerja, memiliki lebih dari satu, pasti ini juga memiliki tantangan yang luar biasa. Pemahaman materi, kadang-kadang Pak Is, kami tidak maksimal mendampingi putra-putri karena materinya kami belum terbiasa. Gadget dan paket data rebutan Pak Is, handphonenya 1, anak kami 2, paket data sinyal kadang-kadang naik turun. Ya, platform yang digunakan anak-anak kita belum familiar, dan pada akhirnya kelelahan fisik dan psikis. Ini teman-teman kondisi yang dihadapi oleh ayah dan bunda, ya kita semua. Dari sisi Anda, Bapak dan Ibu, inginnya main terus, susah lepas dari gadget, kurang konsentrasi, moody, sulit bangun, masih mengantuk, sulit mengikuti jadwal belajar yang teratur, dan juga mulai jenuh. Ya, ini tantangan yang dihadapi anak-anak. Bapak dan Ibu, tantangan dari sisi sekolah tidak kalah beratnya juga investasi untuk pelatihan. Investasi untuk beli sinyal, untuk bikin studio mini, untuk merekam video, untuk beli protokol kesehatan, untuk beli paket data. Ternyata tidak hanya orang tua saja yang memiliki tantangan, sekolah juga memiliki tantangan, ayah dan bunda.
Berikutnya ayah dan bunda, ini dari sisi Bapak dan Ibu guru. Bapak dan Ibu guru, saya senang teman-teman Aulia ini kreatif-kreatif. Dan ini tantangan kita Bapak dan Ibu. Mengelola PJJ bagi seorang guru itu lebih berat daripada tatap muka. Contoh, tugasnya bikin poster. Ketika saya mengajar di kelas, poster 20 anak itu langsung saya koreksi, setengah jam selesai. Tapi kalau poster itu hari ini dikirim ke WA-nya guru, harus kita download, harus kita nilai, maka jauh lebih berat. Yang kedua teman-teman, pemerintah belum bisa memastikan kapan ini akan PJJ terus, maka tantangannya adalah kreativitas guru. Dan yang kedua, mohon ayah dan bunda, yuk kita dukung guru-guru kita juga, karena apa? Selain berperan ganda sebagai guru yang harus memastikan PJJ anak-anak kita di kelas lancar, guru-guru juga memiliki tanggung jawab, PJJ putra-putrinya juga harus lancar. Ini juga tidak mudah ayah dan bunda. Maka dengan demikian, yuk kita satukan harapan, kita satukan komitmen bahwa kita semua wajib berkolaborasi untuk keluar dari tantangan ini. Ya, solusinya apa Bapak dan Ibu sekalian? Mbak Zara, kita break sebentar, fokus, breaknya tidak istirahat tapi bermain saja. Mari Bapak dan Ibu, saatnya berubah dengan apa? Adaptasi. Beradaptasi semua, kita perlu beradaptasi sama situasi ini. Kita perlu beradaptasi dengan ketidaknyamanan ini, dan adaptasi itu proses latihan teman-teman. Sebagaimana ditunjukkan Mbak Zahra tadi, kalau kita terus berlatih, maka H dari A itu pasti lancar jaya. Karena ada kunci dari adaptasi, kunci dari perubahan itu adalah latihan kawan-kawan. Ayo teman-teman, sebagai kesimpulan akhir, ayo ayah dan bunda, berlatih untuk tetap produktif, terus berlatih berpikir positif, memberikan kontribusi pada lingkungan, pada sekolah, guru-guru juga demikian, kontribusinya maksimal untuk pembelajaran anak-anak, dan akhirnya Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita sudah berdua satu tujuan, maka kita akan bisa membangun sinergi dan komunikasi dengan semangat kekeluargaan antara siapa? Antara guru dan sekolah, berdua satu tujuan. Bapak dan Ibu, komitmen, kolaborasi dengan sekolah dan orang tua pasti akan membuat PJJ anak-anak kita jalan dengan baik. Akhirnya, selamat atas pilihan menjadi keluarga besar bagi ayah dan bunda yang sudah menjadi keluarga, yang sedang menimbang-nimbang, mohon izin untuk merekomendasikan ini sekolah yang luar biasa. Masya Allah programnya bisa menjadi partner untuk mendidik putra-putri kita dengan kualitas terbaik, karena ini adalah sekolah abad 21. Terima kasih banyak, mohon maaf lahir batin. Saya kembalikan ke Mbak Zahra, sekiranya akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Is atas materi yang telah disampaikan, inspiratif sekali. Tadi banyak kalimat-kalimat yang itu positif dan memberikan sesuatu yang tadi yang banyak kalimat-kalimat Pak Is yang saya garis bawahi, diantaranya adalah masa depan anak-anak itu lebih penting daripada kendala pandemi yang kita hadapi hari ini. Justru tantangan atau kendala tersebut merupakan tantangan bagi kita sebagai orang tua untuk terus belajar. Tadi berdua satu tujuan, peran guru dan orang tua sama-sama punya nilai penting bagi keberlanjutan dan masa depan anak-anak. Sebelum nanti kita ada tanya jawab dan diskusi bagi teman-teman peserta, silakan raise hand atau menuliskan di room chat. Sebelum nanti saya membacakan di room chat, sudah banyak sekali pertanyaan yang ditujukan ke Pak Is ataupun ke Miss Rega. Barangkali ada yang mau bertanya secara langsung, raise hand. Silakan ayah bunda bisa membuka audio dan membuka video biar kita bisa berinteraksi secara efektif. Ada Bunda Mia Rahmawati, silakan Bunda langsung saja. Pertanyaan ditujukan kepada siapa dan apa yang ingin disampaikan. Silakan. Langsung dibuka, masih mute. Suara. Oke. Cek, kedengeran? Cek. Kedengeran ya, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan untuk Pak Is. Saya Mia.
bundanya Akmal dulu sekolahnya di Aulia. Jadi kalau dibilang keluarga, saya masih merasa bahwa saya adalah keluarga besar Aulia. Siap, Bunda Mia. Pak Is, yang pertama, alhamdulillah seperti yang Pak Is tadi katakan, PJJ ini ada hikmahnya. Salah satunya adalah ketika menemani anak mengaji, oh ternyata jadi sekarang ikutan ngapalin. Kalau dulu taunya beres dari sekolah, oh udah ayat segini, udah surat segini. Sekarang harus nemenin, ngapalin satu-satu, dan akhirnya ikutan hafal. Tadinya nggak hafal, alhamdulillah itu salah satunya. Cuma ini Pak Is yang menjadi ganjalan saya itu, anak saya termasuk anak yang kepercayaan dirinya tuh sedikit kurang percaya diri. Maksudnya gini, dia tidak bisa adaptasi di tempat baru dengan begitu mudah. Mungkin guru-guru Aulia udah kenal banget ketika Akmal mulai sekolah di sana tuh ada sebulan nangis kalau ke sekolah. Gitu. Jadi dia termasuk anak yang tidak beradaptasi dengan cepat gitu, kurang beradaptasi dengan cepat di lingkungan baru. Nah, PJJ ini ada ketakutan dalam diri saya karena dia tidak berinteraksi dengan teman-temannya, dengan kakak kelas, dengan adik kelasnya gitu, sehingga ini nanti mempengaruhi nggak ya? Karena kebetulan anak saya ini anak satu-satunya Pak Is, jadi di rumah tidak ada teman juga untuk berinteraksi ya, kecuali kalau dia main ke rumah sepupu gitu atau sepupunya ke sini. Nah itu yang saya khawatirkan. Kemarin itu sempat sesi curhat-curhatan, nangis-nangis ke gurunya karena ada. Jadi kalau sore itu saya suka ngecek record dari Zoom-nya dia di sekolah. Ternyata dia tidak menyalakan kamera, gitu loh. Jadi dia tidak menyalakan kamera pada saat pembelajaran. Katanya males gitu, jadi males nyalain kameranya. Gitu. Nah ini takutnya nantinya ada efeknya nggak ya gitu ke depannya, dan bagaimana usaha saya sebagai orang tua untuk membuat jembatan itu gitu loh Pak. Saya ingin anak saya menjadi anak yang confidence gitu ya, kalau urusan dia bisa iptek, bisa teknologi, bisa ini, saya bisa ngejar lah insya Allah gitu ya, dengan berbagai macam sumber belajar yang begitu banyaknya. Tapi untuk untuk kepercayaan diri ini loh Pak, saya pengen gimana ya saya di rumah nih ngapain nih supaya anak saya bisa menjadi anak yang lebih percaya diri gitu dan mudah bergaul seperti itu. Iya. Saya rasa begitu saja Pak Is, terima kasih. Assalamualaikum. Mohon maaf, kakak usia berapa Bunda? 10 tahun Pak Is, kelas 4 SD ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Mia, ini saya mau merangkum semua pertanyaan dulu ya Pak Is ya. Boleh, silakan Mbak Zara, siap. Saya sedang mencari pertanyaan di room chat. Ini mau nanya, ada pendapat Pak Is bagaimana tentang homeschooling? Apakah sama dengan PJJ yang sekarang dijalankan? PJJ sekarang apakah sama dengan homeschooling? Ini ditanya oleh Bunda Syarifah Harvina. Kemudian izin bertanya dari Bunda Afiati Fajria. Saya Afi, kakak dari 3 orang adik, masih berusia di bawah 17 tahun. Bagaimana Pak Is cara bijak memberikan gadget bagi anak di tengah masa pembelajaran jarak jauh saat ini? Kemudian ini untuk Miss Rega, informasi pendaftaran untuk TK sama SD Aulia juga tadi ada yang menanyakan. Ini untuk Miss Rega. Kemudian ini pertanyaan juga untuk Pak Is, bagaimana mengkomunikasikan dengan wali murid bahwa PJJ itu sangat menyenangkan dan mempunyai nilai bonding yang luar biasa antara orang tua dan anak. Karena kebanyakan orang tua mengeluh dengan pembelajaran jarak jauh. Kemudian ini pernyataan atau apresiasi dari Ayah Muhammad Al-Jawad ya, tadi mengapresiasi dengan mengatakan suka bekerja keras maka anak akan memilih soal yang lebih rumit atau menantang. Pertanyaannya, apakah ini berarti nanti ke depan si anak akan mencari masalah-masalah yang rumit, bukannya memilih jalan yang mudah? Ini boleh Miss Rega atau Pak Is nanti yang menjawab. Dari Bunda Ika, anak saya bercita-cita jadi YouTuber. Bagaimana cara menasihati karena saya kurang setuju. Oke. Salah Pak, ini terkait dengan proyeksi masa depan ya. Antara Pak Is dan Miss Rega bisa menjawab. Bagaimanakah ini dari Bunda Nur Aminah, cara mengingatkan teman kita yang guru memberikan tugas pembelajaran jarak jauh yang sangat banyak agar tidak ini curhat ini dari
Kendala PJJ masih pada kemajuan teknologi dan orang tua yang bekerja hingga anak tidak terkontrol. Ini Muhammad Al-Jawad juga masih. Terus ini dari Bunda Ria Ihsan, bagaimana mendesain Montessori untuk anak-anak sendiri di rumah yang mudah, murah, dan sama fungsinya. Karena saya tahu media-media Montessori rata-rata mahal. Ini untuk Miss Rega, mungkin nanti bisa dijawab. Untuk Pak Is, kita orang tua kan terbatas kemampuannya, khususnya tentang psikologi dasar anak. Pak Is, anak saya kelas 2 SD. Bagaimana cara sederhana kita mengetahui potensi dan gaya belajarnya agar bisa menyesuaikan dengan metodologi pengajarannya. Terakhir ini, bagaimana ciptakan bonding agar tidak jenuh di selama masa PJJ. Tadi yang sekolah Aulia mungkin bisa dijawab oleh Miss Rega. Mungkin itu dulu ya, Pak Is, karena mungkin diskusi juga. Siapa dulu, Pak Is dulu? Saya usul Mbak Rega dulu, nanti saya sekaligus mau menayangkan sesuatu untuk menjadi closing dari materi saya. Oke, Rega dipersilakan untuk menjawab. Iya, mohon maaf tadi saya ngelihat chat agak ribet gitu ya. Pertanyaan saya jadi apa saja ya? Tadi tentang apa saja? Pertama, Miss Rega, saya rangkum tadi dari pertanyaan yang di room chat. Saya lupa dari siapa saja. Pertama, kemana daftar untuk ke SD Aulia sama ke TK Aulia dan bagaimana caranya mendaftar, mungkin harus menghubungi siapa, dan terutama di masa pandemi ini bagaimana proses pendaftaran dan mungkin juga sekaligus proses pembelajaran di tahun ajaran baru nanti bisa disampaikan ke para ayah bunda yang ingin memasukkan anaknya sekolah di Aulia. Yang kedua, bagaimana Montessori itu kan kenal mahal ya untuk alat-alatnya. Bagaimana mempraktekkan Montessori yang mudah, murah, dan dari sekitar yang bisa diakses oleh fasilitas yang bisa diakses oleh ayah bunda, metode Montessori. Kemudian yang ketiga, tadi guru, bagaimana agar tidak memberikan tugas yang terlalu banyak ke anak didik, ke siswa. Jadi mungkin ini ada curhatan ya dari guru gitu, bagaimana. Maaf, ini dari orang tua supaya guru tidak memberikan tugas gitu atau gimana? Ya. Tadi belum tidak paham itu dari guru apa dari orang tua, yang jelas mengingatkan teman kita guru agar tidak menyampaikan tugas yang terlalu banyak. Cara komunikasi mungkin ya. Oh iya. Itu mungkin dulu yang bisa di. Ya, ada 3 intinya. Ininya ya apa? Oh udah di unmute belum? Udah ya. Ya, terima kasih Mbak Zahra. Terima kasih. Saya tidak hafal karena kelemahan saya melihat chat di situ, jadi nggak tahu. Mengenai pendaftaran di situ sudah langsung dibalas, menghubungi kemana oleh Miss Mila atau Milayana di situ ya Miss ya. Ya, sudah dibalas, silahkan bisa menghubungi kontak person yang sudah terjawab ya untuk itu ya. Atau bisa juga ya tinggal hubungi aja, nanti di situ akan ada penjelasan-penjelasan mengenai bagaimana tata cara mendaftar di Aulia, baik TK, playgroup TK maupun SD. Yang kedua tentang Montessori yang mudah, murah meriah ya, dan bisa diakses di mana saja. Nah itu sebetulnya salah satu kesulitan dari kami sendiri sebagai penyelenggara sekolah Montessori, itu mencari alat peraga itu setengah mati juga sama gitu. Apalagi awal-awal ya waktu 2014-2015 itu sangat sulit, tapi alhamdulillah sekarang di Shopee sudah banyak, kalau saya bilang boleh tingklek-tek ya, bahkan ada penawaran promo-promo harga gitu, jadi sangat jauh lebih terjangkau untuk alat peraganya sendiri, dan itu
tergantung juga dari kita memandang murah mahal itu seperti apa gitu. Kalau yang saya lihat yang sekarang ada di online, saya maaf tadi menyebutkan nama online shopping itu bisa kita. Nah itu sebetulnya alat-alat peraga itu adalah nomor 1000 yang kita butuhkan dari pendidikan atau prinsip Montessori sendiri. Jadi yang paling penting adalah kita memahami filosofinya. Jadi Montessori itu is a journey, perjalanan hidup kita. Kalau kita ingin mendidik anak kita sukses, ya sesuai dengan yang Montessori harapkan, kita sendiri harus menjadi seorang Montessorian. Nah, menjadi seorang Montessorian itu pertama kita harus tahu filosofi dasar pendidikan Montessori dari mulai tumbuh kembang anak usia 0 sampai 6 sampai 12, 12 sampai 18, 18 sampai 24, seperti apa keadaan anak kita. Lalu itu tadi filosofi ya. Kedua, setelah kita mengetahui filosofinya, kita harus menyiapkan diri kita untuk menjadi manusia yang berbeda. Itu sangat menentukan. Di situ Montessori bilang bahwa kita sebagai orang dewasa yang akan mendidik anak harus membersihkan diri kita dari prasangka-prasangka buruk mengenai anak. Jadi kita harus bebaskan diri kita harus memandang anak sebagai sosok yang luar biasa. Sehingga kita bisa menghormati atau respect terhadap apapun tindakan anak yang menurut kita aneh atau ngaco gitu. Itu sebetulnya adalah efek dari apa yang sudah kita berikan kepada mereka. Jadi itu memang butuh butuh waktu. Saya sendiri tidak bisa bilang bahwa saya seorang Montessorian karena Montessorian itu tadi a journey sampai mati. Jadi sama seperti proses kita mau menjadi sufi, mirip-mirip seperti itulah. Itu ya. Jadi itu dulu. Kalau itu sudah ada di dalam diri kita, jiwa kita sudah menghayati tentang anak, baru kita akan tergerak untuk menyediakan alat-alat peraga yang dibutuhkan. Karena sesungguhnya rumah kita itu adalah lingkungan yang disiapkan. Cukup dari rumah kita ada gelas, ada sendok, ada sepeda, ada kursi, ada piring, ada semua yang ada di lingkungan rumah kita itu sangat bisa dijadikan untuk pembelajaran anak, terutama di awal-awal ya, di anak bayi sampai usia 6 tahun itu cukup dengan apa yang kita miliki di rumah. Nah, selebihnya untuk yang kognitif seperti misalnya matematika atau bahasa yang tadi saya presentasikan, sekarang sudah banyak yang jual dengan harga murah. Bahkan ada komunitas yang belajar membuat sendiri, DIY ya, membuat sendiri alat-alat peraga yang lebih terjangkau, gitu ya. Jadi itu sih upaya kita. Sejauh mana kita serius gitu. Oh, anak saya sekarang lagi butuh ini nih, sandpaper letters misalnya. Untuk dia menstimulasi supaya bisa meraba huruf. Gimana? Ya beli bekas kardus aqua, kita potong-potong, lalu kita tempeli dengan amplas yang sudah kita kasih pola huruf-huruf, itu jadi. Banyak yang melakukan hal itu gitu. Kalau yang sudah menjiwai itu akan berusaha keras gimana caranya nih, saya punya uang sekian. Akan terjadi, akan tercipta dan akan berhasil insya Allah. Jadi jangan khawatir. Mungkin itu saja untuk jawaban nomor 2 ya. Yang nomor 3 ini saya bingung ya, guru agar tidak memberikan tugas itu apakah itu kan teman guru, berarti dari satu guru ke guru yang lain ya. Itu mungkin ya kita bisa menerapkan tadi komunikasi yang baik dengan guru tersebut dengan cara kita mendengarkan dulu. Jadi kalau di 7 Habits itu ada yang habits yang ke berapa ya Bismillah?
keempat apa ketiga tuh. Apa namanya? Jangan ingin dimengerti, tapi mengertilah dulu orang lain. Jadi guru tadi yang kita anggap memberi tugas terlalu banyak, nah, kalau kita mau tahu kenapa, itu dulu kan, mengapa, kita siapkan diri kita untuk mendengar aktif. Jadi tanya dulu, misalnya Miss atau Bu atau Ustadzah atau Ustadz, kenapa, saya mau tahu kendala apa yang dihadapi ketika memberikan tugas pada anak. Nah nanti keluar tuh, oh saya begini, begitu, begana, dan orang tua pada ngeluh misalnya itu kan akan keluar sendiri ketika kita atensi penuh ya seluruh tubuh kita mendengarkan ya, bukan cuma telinga, mata, tangan, posisi kita dalam mendengarkan itu sangat penting. Jadi posisi kita posisi siap mendengarkan, mendengar dengan empati. Nah itu dia pas. Mendengar dengan empati. Jadi kita empati dulu sama guru tersebut. Kita jangan berprasangka dulu gitu. Siapa tahu memang dia tidak nyadar gitu bahwa yang dilakukan itu sesuatu yang membebani orang tua gitu. Jadi kan setelah kita dapat curhatan dari guru tersebut, oh ternyata dia memang tidak paham kalau yang sudah diberikan itu terlalu berat gitu. Baru nanti dia sendiri juga akan minta nasihat dari kita gitu. Itu sih urusannya sama ini ya, komunikasi tadi. Tips atau trik-trik bagaimana kita bergaul ya. Mungkin itu bisa diterapkan di masalah tadi. Mudah-mudahan guru tersebut ya bisa kooperatif dan bisa mengurangi tugasnya, atau mungkin bisa jadi orang tuanya yang merasa itu terlalu banyak padahal sih sudah cukup gitu. Itu kan bisa jadi bukan kesalahan dari guru yang terlalu banyak, tapi orang tua yang merasa itu terlalu banyak padahal tidak gitu. Itu kan nanti bisa langsung ketahuan ketika kita sedang mendengarkan curhat dari guru tersebut. Itu mungkin 3 pertanyaan yang bisa saya jawab. Saya kembalikan ke Mbak Zahra Amin, silakan. Terima kasih Bu Rega atas jawabannya. Tadi mungkin penting ya, Aulia pasti sudah punya akun media sosial, barangkali panitia bisa menuliskan di room chat, ada YouTube, ada Facebook, ada Instagram, pasti dong orang tua yang anak-anaknya yang sekolah di Aulia wajib subscribe YouTube-nya Aulia, follow semua Facebook-nya dan Instagram-nya untuk mengetahui update informasi-informasi tentang Aulia. Boleh dong ya panitia guru-guru untuk menuliskan di room chat semua akun media sosial Aulia. Tadi kalau saya menyimpulkan dari Miss Rega terkait pendaftaran, tadi bisa langsung ke media sosialnya Aulia. Yang kedua Montessori, itu bagaimana nilai filosofi Montessori harus dimaknai oleh para orang tua agar tadi mau belajar dan mencari tahu lebih banyak dan bagaimana memanfaatkan barang-barang yang ada di rumah sebagai media pembelajaran. Terakhir tadi terkait pola relasi dan komunikasi antar guru, itu juga penting. Mungkin perlu belajar mubadalah itu Miss Rega. Iya betul. Belajar mubadalah. Relasi dan komunikasi yang baik antar dua orang, antar individu, baik itu individu maupun relasi sosial. Kembali sekarang ke Pak Is. Pak Is, mudah-mudahan pertanyaan masih ingat. Saya juga tadi sudah room chatnya udah ingat. Masih ingat, Mbak? Masih ingat. Ya, insya Allah. Terima kasih. Pertama gini, saya lupa berpesan pada teman-teman, kalau nanya jangan susah-susah gitu. Nah, itu Nanya nomor handphone, nama alamat gitu lebih enak teman-teman. Bunda Mia menghendakkan pertanyaannya dengan Kak Akmal usia 10 tahun. Pak Is agak khawatir ini karena kakak ini mesinnya diesel Pak Is, panasnya agak lama gitu. Nah bagaimana PJJ saat ini? Bunda Mia, yuk kita rubah sedikit mulai dari kita dulu bahwa bismillah Kak Akmal bisa. Keyakinan itu yang harus kita bangun.
Ketika keyakinan itu kakak bisa ini, kakak pasti ada jalan untuk mengasah kepercayaan diri. Nah, itu akan menggerakkan kita. Jadi mindset kita yang harus kita rubah. Bahkan kalau belum ketemu pun untuk PD, mindset yang harus kita bangun apa? Kakak masih butuh proses untuk sampai pada kepercayaan diri yang kira-kira pada posisi yang aman. Jadi mohon izin Bunda Mia bersama Ayah yuk diskusi mulai dari mindset dulu bahwa kakak kalau toh belum ketemu bukan berarti tidak pede, tapi kakak masih perlu proses untuk membangun kepercayaan dirinya. Nah, bagaimana kemudian ini bisa kita kelola? Saya senang dengan Mbak Rika tadi yang mengatakan kita pahami kakak dulu. Sebaik-baik menyelesaikan masalah adalah kalau kita tahu akar masalahnya. Berarti kita dialog dengan kakak pada saat-saat yang nyaman. Misalnya kenapa kakak, apa yang buat kakak kurang nyaman ketika harus on cam, apa yang membuat kakak misalnya belum berani tampil bicara, misalnya. Nah ini kemudian yang harus kita cari akar masalahnya dulu. Nah, tentu tidak semudah itu mengorek-ngorek keterangan dari kakak. Ya, kita cari waktu yang pas dan mohon izin Bunda Mia, proses untuk membuat anak-anak dari before dan after itu memang kecepatan anak-anak bisa berbeda. Tapi kalau terus sebagaimana seorang dokter kita memberikan catatan kecil, oh hari ini ternyata kakak mau on cam. Mari mungkin boleh kita tanya gurunya tadi gimana ketika kakak on cam. Jadi sekali lagi pasti ini butuh proses dan pintu masuknya dari mana? Pintu masuknya sekaligus menjawab pertanyaan Bunda tadi, ada satu Bunda yang mengatakan, Pak Is bagaimana memahami gaya belajar anak-anak? Dua-duanya sama. Mohon berkenan Bunda Mia, yuk cari yang disenangi kakak apa, jadilah itu pintu masuk untuk mengembangkan. Misalnya kakak senang menggambar, Bapak dan Ibu, maka kita bisa beri fasilitas untuk menggambar, kemudian nanti kita minta Kak, coba Kak, ceritakan ke Mama, ceritakan ke Ayah, apa ini gambar yang Mama lihat, warnanya bagus, kemudian dikerjakan dengan rapi. Jadi sekali lagi pujian-pujian itu penting untuk mendorong anak-anak menambah rasa kepercayaan diri. Dan pujian itu sebagaimana tadi kita sampaikan, deskripsikan apa yang kita lihat, deskripsikan apa yang kita rasakan. Kak Akmal, Bunda senang hari ini. Kakak waktu on cam berani berbicara, berani menyampaikan pendapat, itu kakak hebatnya boleh, tapi tolong deskripsikan apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Dan apa yang kita rasakan itu juga disarankan bukan Mama bangga dengan kakak. Nah, kata-kata itu juga para ahli mengatakan, ayo diganti dengan apa? Kakak pasti bangga dengan apa yang dilakukan. Bukan Mama bangga. Karena apa? Mama bangga itu berarti mengambil effortnya anak kita ke kita. Mama bangga dengan apa yang kakak lakukan. Tapi mari kita balik. Kakak pasti bangga dengan apa yang dilakukan. Nah, itu berarti akan menguatkan afirmasi yang diberikan ke kakak. Jadi sekali lagi Bunda Mia, afirmasi penting untuk terus sedikit demi sedikit tahu kemampuan kakak apa. Bahkan di multiple intelligences, mari kita cari sekaligus itu juga bisa dijadikan sebagai pintu masuk untuk memahami gaya belajar anak-anak. Ada putra-putri kita yang senang bahasa, senang bercerita tentang nulis, senang ngomong. Itu bisa menjadi pintu masuk. Oh, berarti kalau anakku suka ngomong, maka ketika dalam belajar, aku tanya untuk mempresentasikan sesuatu, presentasi sesuatu pasti keren. Ada anak-anak kita yang senang visual dengan gambar. Ada anak-anak kita yang senang nyanyi dan lagu. Ada anak-anak kita yang punya naturalis, senang dengan hal-hal yang sifatnya alam. Hewan, tanaman. Ada anak-anak kita yang senang kinestetis. Anak-anak yang kinestetis, Bunda, berarti gaya belajarnya tidak mungkin anak kita dudukkan satu meja. Pasti ketika mengerjakan tugas harus ada yang dipegang, harus ada interaksi. Ada anak-anak kita yang senang dengan logis matematis. Misalnya Kak Amal senang dengan logis matematis. Bunda Mia dan Ayah memberikan tebak-tebakan, begitu hatinya sudah nyaman baru kita bicara tentang bagaimana mengasah kepercayaan diri. Tapi pintu masuknya itu mulai dari yang disukai oleh anak-anak. Ada anak-anak kita yang senangnya adalah sosialisasi interpersonal. Ya, ada anak-anak kita yang mungkin bisa jadi dugaan saya Kak Akmal cenderung intrapersonal. Kita sering salah memahami anak-anak yang cenderung pendiam, anak-anak yang kelihatan tidak pede, tapi bisa jadi potensinya ada di situ, yaitu apa? Kecerdasan intrapersonal. Anak-anak kita ini pasti tahu dirinya, tahu apa yang membuat dia mood, apa yang tidak membuat mood, sehingga mohon izin juga Bunda Mia ditanya, kakak mood itu ketika apa? Kakak senang itu ketika apa? Nah, ini anak-anak kita yang cenderung
intrapersonal ini akan mengetahui kondisi semacam itu. Ada anak-anak kita yang eksistensial, lebih mirip dengan spiritual, yaitu anak-anak yang senang dengan hafalannya banyak, ibadahnya rajin, memiliki cita-cita yang tinggi. Nah, ini anak-anak yang cenderung eksistensial. Maka mari kita potret Bunda Mia dan Mama yang tadi menanyakan tentang gaya belajar anak-anak. Potensi apa yang ada pada anak-anak, jadikan itu pintu masuk untuk berdialog, jadikan itu pintu masuk untuk kemudian memberikan penguatan-penguatan. Termasuk Bunda Mia, mohon juga dicari sepupu-sepupu yang kira-kira bisa diajak Zoom. Ya, karena tatap muka pasti lumayan berisiko. Ya, kalau perlu kita bisa minta bantuan sepupunya yang membuat kakak nyaman lah, chemistry-nya nyambung. Kita acara keluarga kita dengan misalnya dengan kakak dan adik kita, kemudian ponakan kita minta juga pada saat Zoom kita saling bercerita. Itu bisa menjadi cara juga. Kemudian yang kedua, cari teman yang Kak Amal nyaman. Misalnya namanya Ahmad. Kita minta izin ke Bunda Ahmad. Bunda Ahmad boleh nggak minta tolong sekali-kali boleh nggak Ahmad Zoom dengan Kak Akmal, nanti link Zoom-nya kita kirim. Sekedar ngobrol saja. Jadi cari teman-teman yang Kak Akmal merasa nyaman. Ya, yang terakhir, Bunda sekali-kali kalau Kak Akmal sudah ketemu dengan bakatnya, kita rekam, Kak, boleh nggak Mama rekam, nanti kita lihat bareng-bareng. Tidak hanya bukan untuk publish, tapi ketika direkam kita bisa menjadikan itu sebagai, oh ternyata kakak waktu bercerita itu bahasanya teratur, Mama melihat pilihan katanya juga bagus. Itu berarti itu namanya anak yang mampu berbahasa dengan baik. Bukan anak yang hebat, tapi namai itu. Yang keren itu namai, teman-teman. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan. Di samping pendekatan multiple intelligences, Mbak Zahra, Bunda Mia, dan Bapak dan Ibu sekalian, gaya belajar anak-anak juga kita bisa dekati dari 3 yang lebih sederhana, yaitu apa? Kinestetik, auditory, dan visual. Ada anak-anak kita yang sangat mudah belajar dengan mendengarkan. Anak-anak ini kalau suasana di rumah ribut, susah untuk belajar. Dan kalau dia sedang belajar mendengarkan, ada suara melintas pun anak kita akan komplain. Nah, ini berarti kemungkinan gaya belajarnya adalah auditory, memanfaatkan telinga untuk belajar. Ada anak-anak yang gaya belajarnya dengan visual. Biasanya tulisannya bagus, rapi, tidak terganggu dengan suara. Karena anak kita mengandalkan kemampuan belajarnya dari mata. Ada anak-anak yang tidak bisa diam, kursinya itu lumayan panas, teman-teman. Ini berarti anak-anak kita yang kinestetis. Maka ini butuh alat peraga. Butuh sesuatu yang dilihat, butuh sesuatu yang dipegang. Kadang-kadang harus difasilitasi untuk sementara menyalurkan energinya dengan bergerak dulu. Nah, dengan 3 ini Bunda Raisa, mohon izin nanti dicari mana yang lebih pas, kemudian pendekatannya dari situ. Berikutnya ada pertanyaan, Pak Is, apa bedanya homeschooling dengan PJJ? Teman-teman dari sisi legal formal, ya memang keluarga kita, sahabat-sahabat kita yang homeschooling itu biasanya nanti ijazahnya akan ikut pada program paket, pada program kesetaraan. Tapi kalau yang PJJ ini, sekolah seperti Aulia ini pasti ijazahnya adalah formal sebagaimana diatur oleh Kementerian Pendidikan atau Dinas Kabupaten Kota yang mensyaratkan untuk izinnya formal. Itu dari sisi legalitas. Dari sisi pelaksanaannya, Ayah dan Bunda, homeschooling itu pengendali utamanya ada di orang tua. Maka sejarah homeschooling itu diawali dari beberapa negara maju yang orang tua itu merasa tidak cukup waktu, orang tua itu merasa bahwa memiliki kemampuan untuk mengawal proses belajar anak-anak dengan in-charge atau dengan interaksi yang lebih intens. Maka kemudian muncullah homeschooling itu. Sehingga rentang kendali homeschooling itu lebih pada guru. Tapi kalau PJJ, arrangernya ini Bapak dan Ibu guru. Programnya disiapkan, programnya dikawal, strateginya dipilihkan. Ini semuanya ada pada Bapak dan Ibu guru. Maka pilihan homeschooling itu mungkin lebih pas bagi mama dan ayah yang memang betul-betul waktunya bisa mendampingi anak-anak secara intens. Tentu ini pilihan-pilihan. Untuk PJJ, kendalinya ada di putra-putri, kendalinya ada di Bapak dan Ibu guru. Berikutnya dengan Kak Muhammad Zahwa, terima kasih Kak Ahmad. Pertanyaannya bagus sekali. Pak Is, kalau anak-anak tadi memilih soal yang sulit, apakah itu tidak berpotensi nanti akan menggampangkan masalah? Justru demikian Kak Jawad. Seandainya, ini kan terkait dengan problem solving.
Ini kan terkait dengan problem solving. Kalau anak-anak sudah dilatih dengan soal-soal yang rumit, sebenarnya bukan sulit, rumit ya, memerlukan pemikiran tingkat tinggi, maka ketika dia akan mengalami masalah sesulit apapun, anak-anak kita nggak gentar. Tapi kalau anak-anak ingin mudahnya saja, maka ketika menghadapi problema yang sulit, pasti akan mental, Bapak. Jadi ini sebenarnya lebih latihan pada mendorong anak-anak untuk terbiasa menjadi problem solver, yang tadi disampaikan oleh Mbak Rega. Bahkan Bapak dan Ibu, anak-anak juga perlu dikenalkan dengan konsep gagal. Hidup ini tidak lurus terus, teman-teman. Ada naik turun. Maka salah satu pesan penting, life skill atau dukungan psikososial anak-anak, resilient, ketahanan anak-anak menghadapi situasi. Dan ketahanan anak-anak itu perlu dilatih dengan itu tadi, soal-soal yang mendorong anak-anak berpikir tingkat tinggi. Ya, suatu saat Bapak dan Ibu pimpinan pondok pesantren misalnya, ketika ada orang tua kegiatan parenting itu mengatakan bahwa tantangan kesulitan-kesulitan yang dihadapi anak-anak di sebuah lembaga pendidikan itu bagian penting untuk mendorong kemandirian anak-anak. Ya, mendorong kemandirian anak-anak. Nah, berikutnya Bapak dan Pak Is, bagaimana dengan gadget? Karena situasi saat ini anak-anak kita lebih mengarah ke gadget. Bapak dan Ibu, dulu kita diskusi awal-awal sebelum pandemi, kita diskusi dampak negatif dan dampak positif gadget. Sehingga pilihannya adalah kemudian kita agak menarik diri. Tapi situasi sekarang itu tidak memungkinkan karena ini menjadi sarana untuk kita bisa melakukan PJJ. Jadi yang harus kita atur adalah bagaimana kita berdamai dengan gadget dengan cara-cara yang bijaksana. Bukan sudah tidak lagi bicara tentang dampak negatif, dampak buruknya, tapi bagaimana dampak buruk itu bisa kita antisipasi dan kita kelola. Pertama begini Bapak dan Ibu, mohon berkenan, agak susah kita, ini konteksnya di luar PJJ ya teman-teman, kalau PJJ kan pasti itu menjadi sarana. Di luar PJJ, agak susah kita menarik gadget dari anak-anak, kalau di mata anak-anak kita sebagai parent tidak terlihat memiliki rentang kendali terhadap gadget itu. Kecuali mama dan ayah yang memang bisnisnya dengan menggunakan gadget, dengan bisnis online. Dan itu harus kita jelaskan pada anak-anak. Nah, mama dan ayah setiap hari akan banyak menggunakan gadget, bukan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, tapi karena bisnisnya mama sama ayah ada di situ. Supaya anak-anak tidak menangkap kesan, bagaimana mungkin ayah dan mama melarang aku pegang gadget, tapi setiap hari mama dan ayah nggak bisa lepas dari gadget. Ini harus kita jelaskan pada anak-anak, Bapak dan Ibu, bahwa situasinya berbeda. Yang kedua, Bapak dan Ibu, kita agak sulit menarik anak-anak dari gadget kalau kita tidak menyediakan alternatif pengganti kegiatannya. Maka ketika kita menarik pada gadget, kita sudah harus siap, Kak, gadgetnya ayo kita atur dengan apa? Kakak suka main dengan Lego, kakak suka masak, kakak suka membangun menggunakan puzzle dan sebagainya. Kakak senang dengan olahraga fisik, di halaman kita bisa lakukan dengan tetap waspada dengan protokol kesehatan. Jadi syarat ketiga Bapak adalah kita boleh mengganti gadget itu kalau kita bisa menyediakan alternatif aktivitasnya. Dan yang kedua, yang keempat Bapak dan Ibu, ayo teman-teman sekalian, kita bicara dari hati ke hati, plus minusnya gadget, dan jalan tengah apa yang bisa kita lakukan. Jalan tengahnya adalah berapa lama kita sepakat dengan waktu memegang gadget di luar PJJ. Tentu Bapak dan Ibu sekalian, kita akan cari waktu yang enak untuk kakak, anak-anak atau adik-adik, yang enak untuk kita. Nah, kalau itu sudah kita sepakati, teman, bikin komitmen tertulis supaya kita bisa mengawal. Jadi kira-kira tahapan-tahapannya semacam itu, Bapak dan Ibu. Yang terakhir, teman-teman, Pak Is, putra-putri, salah satu anak kami ingin menjadi YouTuber, tapi saya sebenarnya tidak terlalu setuju. Bapak dan Ibu, saya ingin menjawab pertanyaan ini dengan sebuah cerita. Ada seorang eksekutif perbankan di Jakarta yang karirnya sangat bagus, sudah berkarir 20 tahun. Hari itu sengaja beliau izin pada timnya untuk pulang lebih awal dan menjemput ayahanda tercinta di rumah. Ayahanda ini dijemput, teman-teman, kemudian diajak keliling ke bank ini. Dikeliling ke bank, kemudian bercerita apa yang dilakukan sehari-hari, dan setelah selesai dari bank itu, kemudian diajak jalan-jalan, berhenti di sebuah taman. Kemudian sang anak menyampaikan begini, ya, mohon maaf, izinkan hari ini aku mengambil keputusan, inilah hari terakhir aku bekerja di bank ya. Rasanya 20 tahun adalah waktu yang cukup untuk saya takzim pada ayah,
berkhidmat pada ayah, memenuhi harapan ayah untuk menjadi pegawai bank. Mohon izin ya, 20 tahun sudah cukup, aku takzim sama ayah. Hari ini izinkan aku ingin menekuni bakat dan minatku sebagai pemusik ya. Bapak dan Ibu, apa kisah di balik cerita ini? Mohon berkenan ayah dan bunda, ayo kita fasilitasi anak untuk menjadi dirinya sendiri. Dengan catatan, kalau ada hal yang kurang berkenan, mari kita cari jalan tengah dengan apa? Dialog. Kak, YouTuber Kak, apa plus minusnya? Apa yang kemudian Mama sebenarnya ada kekhawatiran Kak? Bagaimana kekhawatiran itu Kakak bisa atasi nantinya? Tenang Ma, aku mau bikin konten-konten yang menginspirasi Ma. Aku ingin jadi YouTuber yang perannya itu justru menebarkan kebaikan Ma. Mama harus yakin sama aku. Kalau dialog-dialog itu sering kita lakukan Bapak dan Ibu, dan pilihan itu sebagai jalan tengah, dan bekal-bekal keagamaan sudah cukup, rasanya kita ingin melepas anak-anak menjadi dirinya sendiri kok. Pede Bapak dan Ibu. Karena apa? Ada ruang dialog untuk itu. Ya, berikan anak-anak ruang dialog, ya, berikan anak-anak pilihan-pilihan yang akhirnya nanti akan menjadi keputusan itu win-win solution Bapak dan Ibu sekalian. Ya, itulah yang penting dalam proses untuk anak-anak meraih cita-cita. Mbak Zara, saya kembalikan dulu. Setelah itu saya mohon izin 5 menit untuk meng-closing perjumpaan kita pada siang hari ini. Silakan Mbak Zara. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih Pak Is atas penjelasannya. Suara saya masih bisa terdengar? Oke. Tadi sudah dijawab semua oleh Miss Rega dan Pak Is. Sekarang mungkin berganti ya, gantian Pak Is dan Miss Rega mungkin bisa bertanya ke seluruh peserta karena itu bagian dari door prize telah disiapkan oleh panitia. Bagi yang menjawab ingin bisa raise hand atau langsung membuka audio, tapi nanti saya persilahkan dulu untuk para peserta untuk menjawab. Pak Is dulu atau Miss Rega dulu yang mengajukan pertanyaan kepada peserta? Miss Rega dulu, Miss. Bahkan kalau saya berharap Miss Rega saja yang mengajukan pertanyaan gitu. Nanti bagi yang bisa menjawab ada door prize menarik yang sudah disiapkan oleh panitia. Oke. Ya. Miss Rega barangkali mau langsung mengajukan pertanyaan. Boleh. Pertanyaan dari saya menyangkut presentasi yang tadi di video, yaitu sejak usia berapa anak bisa distimulasi untuk belajar kecakapan berbahasa? Ya, sekali lagi, sejak usia berapa anak bisa distimulasi untuk belajar kecakapan berbahasa? Ini Mbak Zahra nggak ada suaranya. Zahra nggak ada suara. Maaf. Bunda Rina, langsung saja dibuka audionya menjawab tadi pertanyaan disampaikan oleh Miss Rega. Silahkan. Audio, Bunda Rina. Audionya belum dibuka. Ini pelan. Oke, silakan menjawab. Sudah belum? Ya, sudah masuk ya? Ya, sudah. Sejak usia 0 tahun, sejak bayi. Iya, betul. Benar, Miss Rega? Betul. Sejak bayi. Betul. Sejak lahir. Ya. Sudah berpartisipasi. Dapat door prize. Dapatku Montessori. Betul? Bayi. Betul. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Jazakillah khairan, Bu Rega. Sama. Pak Is mau mengajukan pertanyaan? Ya, boleh Pak Zara. Silakan. Ayah dan Bunda, tadi ada satu prinsip dalam PJJ, yaitu high touch is more important than high touch. High touch is more important than high touch. Apa makna dari statement itu, Bapak dan Ibu? Silakan, boleh resen. High touch is more important than high touch. Bunda Raisa. Oke, Bunda Raisa langsung dibuka audionya. Langsung menjawab.
audio masih mute. Halo, Bunda Raisa? Ada Bunda Siti juga yang resen, Mbak Zara. Iya. Ada Bunda Siti Bunda juga Siti, yang resen. Iya. silakan langsung dibuka audionya. Silakan Bunda Siti, langsung saja disampaikan jawabannya. Audio masih mute. Iya. Ya, silakan langsung dijawab, Bunda Siti. Jawabannya kedekatan chemistry antara orang tua, anak, dan ibu. Ya, oke Gimana, Bunda Zara, Pak Is, jawabannya? Ya, oke, kedekatan psikologis, kedekatan emosi jauh lebih penting daripada kecanggihan teknologi. Ya, betul Bunda Zara. Terima kasih. Mbak Ya, Zara, selamat siap. Bunda Siti Dapat door prize buku. dapat door prize buku Montessori dari Keren. Aulia. Selanjutnya, sebelum closing, Pak Is, Ya, ada Mbak. persembahan testimoni Baik. testimoni dari orang tua siswa dari Aulia yang sudah dipersiapkan oleh panitia. Siap. Silakan yang bertugas menyampaikan testimoni atas nama orang tua wali dari siswa di di SD Aulia. SD atau TK Aulia. Ayo silakan langsung di audionya dibuka. Apakah di operator bisa minta dibantu audionya dibuka? Bunda Siti ya, Bunda Siti Ratina. Operator bisa minta dibantu Sudah. untuk membuka audio. Oh, udah, silakan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini tadi saya pertama minta testimoni sebelum ada pertanyaan-pertanyaan tadi sebenarnya. Terima kasih sudah diberi kesempatan. Ada beberapa catatan yang saya tuliskan selama tadi acara ini berlangsung. Ada beberapa hal yang saya rasakan untuk gambaran awal bahwa saya memiliki anak yang bersekolah di Aulia itu sejak TK. Sekarang sudah SD kelas 3. Jadi sudah lama, sudah menjadi bagian dari keluarga besar Aulia. Yang pertama, ada beberapa keistimewaan ya menurut saya, yang Aulia itu sekolahnya ya seperti yang saya inginkan banget lah dari dulu. Yang pertama itu acceptance ya, penerimaan keluarga besar Aulia itu sangat luar biasa untuk anak saya. Karena anak saya itu kan emang agak sulit untuk bersosialisasi ya. Awalnya tuh anaknya pemalu dan lain sebagainya, tapi penerimaannya itu sangat luar biasa sehingga anak saya jadi percaya diri. Kemudian guru-gurunya itu ya sabarnya unlimited, sabar banget menghadapi anak saya yang sulit untuk untuk diajak bicara dan lain sebagainya, itu biasanya sulit. Tapi sekarang alhamdulillah anak saya berkembang dengan sangat baik. Selain itu pihak sekolah juga sangat terbuka dan membuka ruang diskusi dengan orang tua. Jadi kalau misalnya kita ada masalah atau apa, itu kami sebagai orang tua itu merasa tidak segan untuk ngobrol sama pihak sekolah, karena kami yakin bahwa sekolah juga menerima kami sebagai orang tua itu sebagai rekan ya. Jadi kita partnernya tuh enak banget lah untuk pendidikan anak. Saya ngerasa nyaman sekali sebagai orang tua. Kemudian pihak sekolah juga menurut saya sangat pengertian sekali.
Dan saya di sini mohon maaf juga ya Miss semuanya kalau anak saya tuh kadang mengerjakan tugasnya tuh dirapel. Kadang-kadang misalnya ya itu tadi seperti yang dijelaskan Pak Is, mood-nya itu ya yang agak sulit itu mood-nya. Kadang-kadang kalau lagi nggak mau ya susah gitu. Kadang-kadang dianya juga udah bisa mengemukakan pendapat, Ibu kalau nggak mau tuh jangan dipaksa. Ya udah deh, jadi saya ngalah. Terus ya banyak-banyak ngerayu yang ayo dong sayang, gimana caranya supaya mau mengerjakan. Untungnya ya sekolah di Aulia itu saya sangat syukuri banget. Enak sekolah di Aulia tuh. Jadi nggak beban buat saya. Jadi walaupun misalnya mungkin di gurunya ada targetnya, saya kurang tahu juga, tapi saya ngerasa nggak terbebani sehingga Miss maaf ya, anak saya ngerjainnya baru bisa selesai. Kadang waktu itu saya mohon maaf, ada Miss yang saya malam-malam, Miss maaf baru dikirim karena baru mood anaknya, jadi baru dikirim malam-malam. Tapi Miss-nya sangat merespon, alhamdulillah baik banget. Kemudian kesulitan selama pembelajaran PJJ ini kan kalau di kita yang biasa sekolah di Aulia itu kan terbiasa semua di sekolah ada. Nah itu tantangannya memang untuk kayak matematika gitu yang alat peraganya tidak ada. Tapi walaupun demikian sekolah juga sudah menyediakan worksheet yang sangat bermanfaat sekali. Seringkali dikirim PDF-nya, filenya. Jadi kita tinggal print, nanti Miss-nya pakai Zoom, nanti anaknya tinggal ngerjain. Ya mungkin bisa saya tunjukkan ya beberapa, ini udah diguntingin sama anak saya. Ini kayak gini-gini, saya senang banget nih. Dari Miss-nya tuh udah ada, jadi tinggal nanti anaknya ngeguntingin, terus ada apa namanya gambar-gambarnya yang Montessori-nya tuh jadi lebih simple dan applicable buat di rumah. Saya senang banget. Terima kasih Miss semuanya. Ini juga ini yang terakhir anak saya ngerjain pecahan nih kayak begini. Saya senang banget nih Miss. Ini ada apa namanya? Pecahan di gambar-gambar gitu. Jadi anaknya juga ngerjainnya senang gitu. Banyak lah macam-macam ini jadi file-filenya tuh dikirim sama Miss. Terus kita tinggal print. Terus nanti Miss-nya Zoom, jadi kita tinggal mengerjakan tugasnya tuh lebih ringan gitu. Alhamdulillah. Juga dengan adanya kita sering Zoom ya, jadi anak juga udah bisa Zoom sendiri. Mohon maaf saya juga kadang sayanya sambil kerja juga pernah juga adep-adepan anak saya belajar, sayanya ngajar gitu. Tapi semuanya tuh alhamdulillah ya dinikmati lah walaupun ada kadang-kadang ya ada hal-hal yang seru-serunya lah. Tapi alhamdulillah gitu. Jadi tidak ada gangguan yang berarti ya menurut saya. Kalau misalnya hambatan seperti yang tadi sih secara umum sih sama ya. Cuman kita lebih maklum aja dan sekolah di Aulia itu jadi saya senengnya karena guru-gurunya pengertian. Dan kami juga sebagai orang tua juga kan ada komunikasi juga. Jadi kelihatan banget tuh kreativitas rekan-rekan orang tua murid di Aulia juga top juga. Karena kita Mam ini gimana ya caranya untuk bikin map peraganya, ada yang pakai kardus, ada yang pakai plastik apa gitu, terus oh iya kayak gitu ya Mam ya gitu. Jadi seneng banget deh pokoknya, seru alhamdulillah. Terima kasih Miss Rega dan Miss yang lain Pak semuanya. Saya sangat bersyukur, saya merasa beruntung saya nyokolin anak di Aulia tuh jadi saya nggak beban. Saya happy gitu ya, jadi bisa nyambi saya kerja, saya sambil ya semuanya ya relatif lancar lah ya. Kalau ada hambatan-hambatan sedikit ya maklum aja lah. Semua juga menghadapi masalah yang sama. Saya rasa sih seperti itu ya, Miss dan Ayah Bunda, Pak semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bunda Siti Ratina. Testimoni yang kedua. Orang. Ada pertemuan setiap bulan ya. Kami juga untuk para orang tua. Orang tua juga ikut belajar gitu sama pihak sekolah. Karena saya pernah melihat satu postingan di Facebooknya itu para orang tua terlibat dalam proses pembelajaran untuk menyampaikan progres dari anak-anaknya. Apakah di masa pandemi itu masih berjalan? Nanti di closing nanti bisa disampaikan. Termasuk ini ada buku Montessori selain dapat dari Door Press, kemana bisa mendapatkan dari Bu Dewi Fatmawati. Halo, bisa dibuka audionya Bunda Dewi Fatmawati untuk menyampaikan testimoni. Mohon maaf Ibu Zahra, Miss Zahra suaranya. Halo, suara saya jelas?
Tadi tidak ada, sekarang udah jelas. Oke. Bunda Dewi Fatmawati, silakan menyampaikan testimoni. Dibuka audionya. Langsung saja, Bunda. Ya, silakan. Terima kasih, Bunda Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya? Oke. Selamat pagi semuanya ya Bunda. Sebelumnya saya terima kasih terlebih dahulu untuk Miss Rega ya yang sudah memfasilitasi webinar Zoom untuk hari ini. Sedikit terobati karena sebenarnya kalau di Aulia itu rutin untuk setiap bulannya parenting ya. Parenting karena pandemi ini jadi parentingnya tidak ada. Jadi webinar ini jujur kalau buat saya sih jadi untuk merecharge lagi ya setelah sekian lama, sekian bulan tidak ada parenting di sekolah. Dan terima kasih untuk Pak Is. Saya nih online berarti baru pertama, tapi offline juga pernah ya dengan Pak Is dan seru banget gitu. Dan sekarang bisa kesempatan lagi, ya alhamdulillah. Kebetulan saya punya anak tiga-tiganya kebetulan jaraknya tidak terlalu jauh, dekat nih. Jadi tiga-tiganya sekolah di Aulia semua dari semenjak TK. Jadi susul menyusul. Jadi ini sekarang anak yang pertama kelas 2 SD, anak keduanya kelas 1 SD, anak ketiganya kelas TKB. Gitu. Waktu anak pertama saya, kenapa saya pilih waktu itu di Aulia? Karena jujur waktu itu saya melihat Aulia ini beda gitu ya dengan TK yang ada pada umumnya waktu itu. Kalau TK pada umumnya ya sudah seperti itulah gitu ya. Bahkan di TK pun sudah dibelajarkan calistung dan sebagainya macam. Ini tuh Aulia tuh berbeda gitu. Informasi yang waktu itu saya dapat, saya juga pernah lihat postingan orang tua di Facebook waktu itu. Terus ngobrol dengan teman, ternyata dia juga menyarankan gitu. Sekolah Aulia bagus loh gitu. Akhirnya saya datang ke Aulia, saya lihat sekolahnya seperti apa, saya ngobrol sama dengan miss-nya, bagaimana mereka metode belajarnya seperti apa, dan dari situ saya tertarik gitu loh. Karena di situ saya melihat anak saya menjadi lebih dilatih lebih untuk kemandiriannya dan semacamnya. Alhamdulillah sih untuk anak-anak saya ketiganya cukup tidak ada masalah dalam bersosialisasi. Jadi waktu awal anak-anak ditinggal itu 2 hari ya, waktu itu dikasih kesempatan 2 hari masih bisa ditemani oleh orang tuanya. Alhamdulillah anak-anak dari anak pertama sampai ketiga nggak ada masalah, 2 hari sudah bisa ditinggal. Seiring berjalan dari selama pembelajaran di TK, ya yang saya rasakan anak-anak ya memang lebih mandiri, bahkan lebih ke nurut apa kata miss-nya ya. Apa-apa kata miss. Ma ini tuh kalau kata miss-nya tuh begini, kata miss-nya begitu gitu. Jadi kadang saya suka chat japri gitu ke miss-nya, miss tolong dong nanti pas pembelajaran mungkin diselipin ke si anak saya yang ini gitu ya. Akhirnya ya alhamdulillah kerjasama misalnya antara saya sebagai orang tua dengan miss di sekolah berjalan dengan lancar ya gitu. Jadi saya merasa juga puas gitu menyekolahkan anak-anak saya di Aulia. Dan waktu itu pas waktu anak pertama saya lulus TK, saat itu juga memang salah satu pilihannya Aulia, tapi memang ada beberapa pilihan lain. Dari sekian banyaknya pilihan, akhirnya saya tetap memilih Aulia lagi untuk memilih SD-nya. Mungkin lucu ya ini kedengaran, tapi salah satu kenapa saya pilih SD Aulia dari sekian ini ya, maksudnya kelebihan-kelebihan dari Aulia. Saya melihat dari kebersihan, kerapihan dari sekolahnya, dari miss-nya gitu. Maksudnya yang mungkin tidak banyak didapatkan dari sekolah lain gitu.
Sekolah lain kan mungkin nggak terlalu fokus ke situ ya. Salah satunya adalah kamar mandi. Ya, kamar mandi itu buat saya, wah anak saya ini SD nanti 6 tahun, mungkin kedengaran lucu ya, kok mininya kamar mandi. Tapi buat saya tuh lihat, oh kamar mandinya bersih, kering ya, nggak basah gitu. Saya pikir, ya selebihnya mah kalau kelas dan segala macam, alhamdulillah ada AC dan segala macam. Kalaupun tidak ada AC, saya juga tidak begitu menekankan ke situ. Cuma dari situ saya lihat, wah ya kebersihan, kerapihan dari budaya itunya tuh yang saya suka dari Aulia. Dan akhirnya saya percayakan untuk anak kedua dari lulus TK ke SD lagi. Insya Allah yang ketiga ini, tahun ini lulus TKB, insya Allah mudah-mudahan nanti bisa ikut ke kakaknya juga SD, jadi bisa tiga-tiganya di SD Aulia. Mungkin kurang lebih itu, Bunda, Ayah, gitu. Jadi buat yang masih ragu, mangga langsung datang ke sekolahnya. Jadi jangan kata ini, kata itu ya. Jadi langsung datang ke sekolahnya, lihat sekolahnya, ngobrol sama miss-nya, tanyakan sejelas-jelasnya, jadi supaya tidak ada keraguan lagi. Gitu. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bunda Dewi. Di room chat juga ada testimoni dari Bunda Mia, katanya Ananda Akmal sudah mandiri, belajar kemandirian, sudah bisa ceplok telur sendiri. Itu luar biasa anak laki-laki, tapi benar-benar pembelajaran kemandiriannya teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Para Bunda dan Ayah yang tadi sudah bertanya dari sesi kedua tadi, semuanya mendapatkan door prize, baik yang bertanya secara langsung maupun via room chat. Tadi ada Bunda Mia yang bertanya pertama kali, dan di komentar ada Bunda Nur Amina, Bunda Ria Ihsan, tadi saya lihat sudah live, ada Bunda Yuliana, Bunda Syarifah Harvina, Bunda Alfiati, Bunda Zainab Mahmuda, yang tadi menginginkan buku Montessori ternyata dapat door prize buku Montessori. Ada Muhammad Ayah Muhammad Al-Jawad, ada Bunda Ika Merdekawati, Bunda Leni Desiwati, dan Bunda Raisa. Selamat semuanya mendapatkan hadiah door prize dari Aulia berupa buku Montessori. Nanti silahkan menghubungi panitia. Mungkin tadi yang sudah nomor kontak yang sudah di-share di room chat untuk menghubungi bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan buku Montessori sebagai hadiah door prize. Sebelum saya tutup, saya ada penyampaian closing statement dari Pak Is dan Miss Rega. Nanti kita akan akhiri acara ini bersamaan siang hari ini. Silakan Pak Is untuk closing statement-nya. Masih audio, Pak Is? Masih audionya masih mute? Siap. Belum dibuka ya. Ya. Terima kasih Mbak Sarah. Pertama, saya menyampaikan apresiasi pada Bu Rega, Pak Saleh, dan teman-teman tim di Pendidik Aulia atas kesempatan silaturahim bersama Ayah dan Bunda. Saya merasa berbahagia, saya merasa terhormat diberi kesempatan ini. Mudah-mudahan ini menjadi catatan kebaikan untuk kita semua, sekaligus menguatkan kolaborasi. Bahwa inilah saatnya kita memberikan dukungan sepenuhnya dari guru ke orang tua, dari orang tua ke guru, sehingga anak-anak bisa terbang tinggi, mencapai harapan-harapan yang kemudian bisa menjadi makna dalam kehidupan di kelak kemudian hari. Selamat juga untuk testimoni, untuk dukungan-dukungan dari ayah dan bunda yang hadir. Ini menjadi penyemangat tentu bagi kita semua yang hadir, khususnya bagi teman-teman pendidik di Aulia. Catatannya, terus bergerak teman-teman, jangan berhenti, ya. Sebagaimana selalu kita sampaikan, yuk sama-sama kita satukan hati. Kalau itu sudah terjadi, kreativitasnya harus ditumbuhkan terus, dan akhirnya kita selalu di depan, bukan untuk apa-apa, tapi karena tanggung jawab pendidikan adalah milik kita semua sebagai pendidik dan sebagai orang tua. Akhirnya, Bapak dan Ibu, saya ingin sekali teman-teman dalam situasi PJJ ini, yuk kita refresh kembali. Apakah yang terlihat di layar, teman-teman? Ya, sebagian kita akan menangkap titik warna hitam yang ada di tengah, tapi sesungguhnya di balik titik hitam itu ada kotak warna putih. Mohon berkenan ayah dan bunda, Bapak dan Ibu guru,
Kita tidak akan stres kalau kita selalu menangkap kelebihan anak-anak kita. Setiap putra-putri pasti punya kekurangan, tapi ayo teman-teman kekurangannya ditarik ke belakang dulu, yang kita kedepankan adalah kelebihan putra-putri kita. Mungkin dari nilai akademisnya belum cukup sesuai harapan kita. Biarlah proses itu yang akan mengcovernya. Tapi ketika kita kelihatan lelah, Bunda, anak kita menyampaikan, Bunda lelah ya Bun, Bunda capek ya Bun, boleh punggungnya kakak pijitin. Bukankah itu sesuatu yang hebat Ayah dan Bunda? Kita mungkin punya anak-anak yang nilai pada mata pelajaran tertentu belum sesuai harapan. Biarlah proses itu yang akan mengcovernya. Tapi ketika anak kita mau minta sesuatu, anak kita selalu bertanya, Ayah sama Bunda punya uang nggak ya Bun? Kenapa nak? Pengen beli sepatu, pengen beli buku, tapi Bunda sama Ayah punya uang nggak ya? Bukankah itu ciri-ciri anak yang hebat Bapak dan Ibu? Kalau minta sesuatu itu muter dulu. Nggak pernah to the point. Karena apa? Itu menunjukkan anak kita punya empati yang luar biasa. Maka andaikan hari ini saya berikan 1 lembar kertas HPS Bapak dan Ibu, dan saya minta Ayah dan Bunda untuk menuliskan hebatnya anak-anak kita, saya berani menjamin kertas itu tidak akan pernah cukup untuk menuliskan hebatnya putra-putri kita. Selamat memotret sebanyak mungkin kelebihan, maka kekurangan anak-anak kita akan tertutupi. Yakinlah putra-putri kita hebat, putra-putri kita punya kemampuan. Karena apa? Doa kita selalu menyertai, dukungan kita selalu menyertai. Terakhir, ayo Bapak dan Ibu, sampai kapanpun tetap kita akan terus memapah anak-anak kita mencapai masa depan yang luar biasa. Dan salah satu bentuk dukungan kita adalah doa yang tidak pernah berhenti. Berilah doa spesial untuk anak-anak kita. Kalau putra, sebutlah namanya satu persatu. Mudah-mudahan dengan itu harapan anak-anak kita akan tercapai karena kemudahan yang diberikan oleh Allah SWT. Terima kasih Bapak dan Ibu, mohon maaf lahir batin. Salam takzim untuk keluarga, insya Allah lain kesempatan bisa silaturahim. Mohon dibukakan pintu maaf apabila ada tutur kata atau tingkah laku yang kurang berkenan. Selamat untuk Mbak Rega, Pak Soleh, dan tim di Aulia. Insya Allah menjadi sekolah yang inspirasi, tidak hanya di Cirebon, tapi juga di Indonesia. Karena sekolah ini dikelola dengan kesungguhan hati, dikelola dengan continuous improvement, ya continuous improvement yang tidak pernah berhenti, peningkatan kualitas yang selalu dilakukan. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Is atas closing statement-nya pada kesempatan siang hari ini. Mohon untuk di stop share. Selanjutnya dari Miss Rega, dipersilahkan. Audio. Ya. Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang sudah berkesempatan mengikuti acara webinar ini, juga terutama kepada Pak Iswoyo yang meskipun via Zoom atau webinar tetap tidak kalah ya, tetap menarik, tetap interaktif. Tepuk tangan buat Pak Iswoyo dulu. Pak Iswoyo itu memang keren kapanpun, dimanapun, dengan media apapun ya. Ya, saya kangen sekali seminar live-nya Pak Iswoyo ya. Nanti mudah-mudahan berakhir. Bisa sama-sama Mbak Rega, mohon maaf lahir batin. Juga terima kasih kepada Bunda Arsyad, Malik, dan Habibi yang sudah testimoni. Alhamdulillah ya, tiga-tiganya tetap setia di Aulia. Dan juga terima kasih kepada Bunda Hilmi yang sekarang kelas 3 juga sudah bertestimoni dengan saya, bahkan nggak tahu gitu bahwa itu Aulia seperti itu gitu. Perasaan saya masih banyak kurang dan terus harus belajar terus, masih jadi cita-cita kami ini masih jauh ke depan, masih tinggi gitu, segini masih belum gitu menurut saya. Jadi doakan mudah-mudahan kami terus berkomitmen, terus istiqomah, terus belajar seperti tadi yang Montessorian, menjadi Montessorian sejati, menjadi pribadi yang selalu belajar ya. Lifelong
menjadi lifelong learners ya, pembelajar sejati. Dan kami harap juga semua yang keluarga besar Aulia selalu menjadi pembelajar sejati. Terima kasih kepada Mbak Zahra Amin yang sudah bersedia menjadi moderator sekaligus MC kita hari ini. Terima kasih kepada guru-guru TK dan SD sebagai panitia di acara ini yang sudah berlelah-lelah ya persiapannya sejak beberapa bulan lalu. Alhamdulillah acara ini bisa terlaksana lancar. Saya sudah takut tadi barangkali lampu mati, sinyal bagaimana. Alhamdulillah semua bisa berjalan lancar. Ini berkah dari Allah Subhanahu wa taala atas niat baik kita ya. Dan selamat untuk para peserta yang sudah mendapatkan door prize. Ditunggu kiriman door prize-nya ya. Nah, oh ya, ditunggu kiriman door prize-nya dari kami ya. Yang masih penasaran dengan buku Montessori, sebetulnya buku Montessori yang terjemahan itu sekarang sudah banyak di toko-toko online dan harganya jauh lebih murah dari yang berbahasa Inggris. Yang berbahasa Inggris sekitar 200 ribuan, kalau yang terjemahan ya lihat sendiri. Tapi hati-hati, kadang ada yang palsu ya. Kadang ada yang judulnya itu dalamnya berbeda atau ya hati-hati aja gitu. Bisa jadi dapat yang palsu. Dan doakan semoga nanti ke depan akan ada SMP Aulia. Mudah-mudahan, tapi itu belum apa sih? Belum tahu gitu kapan-kapannya, tapi kami punya cita-cita karena Montessori itu dari bayi sampai kuliah itu ada Montessori semua. Itu saja mungkin testimoni dari saya, closing statement dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Miss Rega dan Pak. Pak Soleh mau closing statement nggak?